Baik, Bapak Ibu semua, insya Allah kita mulai acara kita di pagi hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya la ihsani wa syukurulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tentu atas segala karunia darinya lah kita semua Allah perkenankan berjumpa di pagi hari ini. Insya Allah kalau di Jakarta, Depok, suasananya sedikit cerah Bapak Ibu, belum turun hujan. Sebagaimana kita ketahui di beberapa pekan ini Allah guyur hampir seluruh wilayah Indonesia dengan curah hujan yang tinggi. Semoga Bapak Ibu semua Allah karuniai keberkahan, kemudian kemudahan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, uswah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga beliau tanpa terkecuali, kemudian para sahabat beliau tanpa terkecuali, dan semoga kita semua termasuk pengikut setia beliau yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan, dan semoga di hari akhir kelak Allah karuniai kita dengan syafaatul uzma. Amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, calon tamu-tamunya Allah, Jamaah Haji Wafdullah Group tahun 1446 Hijriah 2025. Bagaimana Bapak Ibu semua kabarnya? Sehat ya. Jadi semoga Allah berikan Bapak Ibu semua kelancaran, kemudahan dalam menjalankan beragam aktivitasnya sehari-hari. Kemudian Bapak Ibu, izinkan kami mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan berpartisipasi mengikuti acara manasik haji online perdana PT Wafdullah Tamu Mulia. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Miko Kelana yang insya Allah akan membersamai Bapak Ibu membawakan acara di pagi hari ini. Izinkan saya membacakan beberapa susunan acara kita di pagi hari ini. Insya Allah yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti disusul sambutan dari CEO Wafdullah Group, PT Wafdullah Tamu Mulia, Bapak Muhammad Padi Abdul Rahman, SPDI. Kemudian nanti acara puncaknya adalah manasik haji, insya Allah bersama Ustadz Abdul Rahman Zahir, BBA. Insya Allah beliau juga yang akan membersamai Bapak Ibu dalam rangkaian ibadah haji di tahun 2025 mendatang atau di tahun 1446 Hijriah. Baik Bapak Ibu, Jamaah Haji Wafdullah Group 1446 Hijriah, sebelum acara kita mulai, izinkan saya absensi dulu Bapak Ibu. Jadi kita ice breaking-nya absensi, nanti kemudian bisa kita mulai acara yang selanjutnya. Nah ini kalau di list kami, Alhamdulillah Jamaah Wafdullah Group di tahun ini total sudah 60-an jamaah ya. Izinkan saya panggil satu persatu, semoga yang saya panggil ini sudah hadir di ruang Zoom. Kalau belum hadir, ya semoga segera hadir. Nanti insya Allah admin kami akan notis satu persatu ya. Izinkan saya absensi, kemudian Bapak Ibu jangan malu-malu, mohon berkenan menyambut ya, hadir gitu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi saya izin absensi. Pertama Bapak Abdurrahman dari Jakarta ini ya. Apakah sudah hadir Pak Abdurrahman dari Jakarta? Ini bukan Pak Abdurrahman CEO Abdullah nih. Pak Abdurrahman ini. Apakah sudah hadir? Belum sepertinya. Ada Pak Afan Ghaffari. Apakah sudah hadir Pak Afan Ghaffari? Hadir Pak. Hadir Pak.
Hadir, alhamdulillah. Ya, Selamat datang Pak Afan. iya Semoga Pak. lancar Terima semua kasih Pak Pak. Afan. Kemudian saya lanjut Ibu Puji Rahayu dari Iya, Jakarta. iya Pak, hadir Pak. Hadir, Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Puji konfirmasinya. iya. Pak Aditya Pandu Wicaksono. Hadir, Mas. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ibu Anissa Amalia Julius. Hadir, Mas. Hadir, baik, terima kasih. Pak Arif Julkarnain. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih Pak Arif wabarakatuh. Julkarnain. Kemudian Ibu Lena Munir. Samping saya. Oh, samping, Masya Allah, Insya Allah. Alhamdulillah. Saya lanjut lagi Bapak Ibu semua ya. Pak Ilham Gerald. Hadir, Mas. Hadir. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Hafinda Febriana. Iya, hadir. Hadir Bersama juga ya. saya. Ya. Alhamdulillah, baik-baik. Terima kasih konfirmasinya. Kemudian Bapak Muhammad Nurhayanto. Hadir. Hadir, alhamdulillah. Ibu Francisca. Ada di samping saya. Ada, alhamdulillah. Pak Junaidi, Mumu Rosadi. Kalau mak juga tadi ya. Ada Pak Junaidi? Baik, saya lanjut ke Ibu Iis Junaisi. Sepertinya belum. Ibu Penti Sulaiman. Pak Rahman Edi Yunus. Belum sepertinya. Pak Asep Nopian Juhaimi. Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Terima kasih Pak Asep. Sama-sama, Pak. Pak Pandu Adiwiguna. Belum sepertinya ya. Pak Sutar Widi Cahyono. 60 orang. Belum sepertinya. Ibu Ika Yunita, apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Pak Eri Sohairi. Belum sepertinya ya. Kemudian ada Pak Wahyu Setia Bekti. Apakah sudah hadir Pak Wahyu Setia Bekti? Baik, saya lanjut. Ibu Fatira Dida. Belum sepertinya. Pak Handi Oscar. Hadir, Mas. Hadir, alhamdulillah. Baik. Ibu Intan. Hadir. Hadir, Masya Allah. Ibu Yulismar. Hadir, Mas. Hadir, baik Bu. Semangat Bu. Ibu Herawati Sumardi. Hadir, Mas. Hadir, baik. Terima kasih Bu. Ibu Purwaningsih Darmo Suwito. Hadir, Pak. Hadir, baik. Terima kasih Ibu. Terakhir, Ibu Zulfati Indraloka. Sepertinya belum ya. Nah itu ada yang tadi saya absensi itu grup yang mengambil paket platinum. Saya sebutkan yang berikutnya, lanjut lagi ya. Kemudian Ibu Wardah Temu. Apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Hadir, baik Ibu, terima kasih. Pak Ardian Karunia Putra. Hadir, Masya Allah, Masya Allah. Semangat Bapak. Kemudian Ibu Anissa Kusuma Wardani. Hadir ya. Lanjut Bapak Zainal Arifin Yusuf. Baik. Kemudian ada lagi Ibu Dinarsiah Jafar Syahdana. Hadir. Pak Darwin. Belum sepertinya ya. Ibu Resti. Belum nih, belum terdengar suaranya. Saya lanjut. Ibu Kurniawati. Baik, saya lanjut. Pak Joko Haryanto. Belum terdengar suaranya. Ibu Tarmi. Kemudian Bapak Ramahadi Satria Perdana. Belum terdengar. Ibu Alia Mustika. Belum ada suaranya.
Pak Sukirno. Hadir Ustaz. Hadir. Baik, Pak Sukirno, terima kasih. Ibu Suharti. Ada. Ada, baik. Terima kasih, Pak. Ada Mas Tri Rudi Hantoro Muhammad. Apakah sudah hadir, Mas Tri? Mas Tri Rudi Hantoro. Baik, saya lanjut berikutnya Pak Wiwi Sugianto. Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah, terima kasih Pak Wiwi Sugianto. Kemudian saya lanjut Ibu Zulianti. Hadir sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut lagi Pak Aziz Hidayat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aziz Hidayat. Ibu Wiwi Dwi Siswani. Assalamualaikum, hadir bersama saya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Aziz konfirmasinya. Ibu Harti Sugeng Suradi. Belum terdengar suaranya. Ibu Lasiah. Ibu Lasiah Rejontani. Belum ya. Ibu Paikem Kromo Sumito. Kemudian lanjut lagi Pak Basir Banar. Belum terdengar. Ibu Wasinah Lamidi. Lanjut lagi Pak Sutrisno Sumali. Pak Kusnin Basdoil. Saya lanjut lagi Pak Roslian Afandi Renip. Ini rombongan Bengkulu kayaknya Pak Miko. Jadi Bengkulu belum ini ya. hadir. Kalau ini terdengar Iya. nih Pak Abdurrahman, Ada- suara antum nih udah terdengar jelas. Alhamdulillah. Ada 10 orang dari Bengkulu belum bergabung. Belum bergabung. Termasuk Bu Wiwi Suryani Sudirman terakhir. Apakah ada? Iya, Baik. sama beliau juga masih menyusul katanya. Saya Nanti coba panggil rombongan Bengkulu grup menyusul. dari negara tetangga kita nih. Ada 3 orang grup dari negara tetangga kita yang insya Allah juga akan bersama rombongan Wafdullah Group di tahun 2025 mendatang. Saya panggil Pak Muhammad Kayyumi Aidil. Apakah hadir? Belum sepertinya. Ibu Nurul Ain Hasanah. Belum hadir sepertinya. Saya lanjut lagi. Pak Abdul Rosid. Baik, sepertinya belum hadir ya. Saya panggil juga Pak Seo Abdullah Group, Pak Muhammad Fadi Abdurrahman. Apakah sudah hadir? Siap. Baik, Alhamdulillah, alhamdulillah. siap. Ustadz Negara Zahid tetangga di alhamdulillah mana sudah itu, Pak? hadir ya. Jadi Negara alhamdulillah tetangganya di Bapak mana, Ibu, tadi sebagaimana kita ketahui itu nama-nama yang tadi kami panggil adalah yang sudah mendaftar. Alhamdulillah sudah booking seat di Wafdullah Group sebagai ikhtiar keberangkatan hajinya di tahun 2025. Semoga yang tadi saya panggil semuanya, baik yang sudah hadir maupun belum hadir, kita semua bisa berhaji bersama-sama di tahun 2025 mendatang. Amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke acara kita yang berikutnya. Oh iya, ada satu lagi. Kang Uki, apakah sudah hadir Kang Uki bersama kita di pagi hari ini? Belum sepertinya. Kalau Ustadz Abdurrahman Zahir, insya Allah sudah ada. Ini akunnya sudah hadir. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sambutan dari CEO Wafdullah Group, Bapak Muhammad Fadi Abdurrahman, SPDI. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Miko, jazakallahu khairan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang lebih indah kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita banyak diberikan nikmat oleh Allah. Allah memerintahkan
Allah tidak memerintahkan kita menghitung nikmatnya karena saking banyaknya Bapak Ibu. Tapi Allah memberikan perintah supaya kita mensyukurinya. Karena wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah tidak akan bisa. Tapi Allah memerintahkan kita untuk mensyukurinya. Ya, nikmat sehat, alhamdulillah kita semuanya diberikan nikmat sehat, nikmat longgar, dan yang paling pol lagi Bapak Ibu, kita di sini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dikodar oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu Allah di tahun 2025, menjadi tamu haji, Masya Allah. Kenapa saya bilang tamu Allah Bapak Ibu? Karena dalam hadis disebutkan wafdullah salasah. Tamu Allah itu ada 3 Bapak Ibu. Jadi wafdullah itu artinya tamu Allah. Wafdullah salasah. Yang pertama al-ghazi, orang yang berperang. Ya, kalau sekarang sudah nggak ada ya peperangan di Indonesia, nggak ada. Kita perangnya hawa nafsu dengan hawa nafsu. Yang kedua wal mu'tamirin, orang yang umroh. Yang ketiga wal haju, orang yang berhaji. Nah, kita ini adalah tamu-tamu Allah luar biasa Bapak Ibu. Kita ini adalah duyufullah, duyufur rahman. Insya Allah berangkat haji 2025 1446 Hijriah. Maka dari itu kita terus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin ya. Terus Bapak Ibu, alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbal alamin, Tuhannya seluruh alam. Jadi yang pertama adalah bersyukur Bapak Ibu. Karena bersyukur ini penting. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita. Tapi ketika kita kufur, Allah akan menghilangkan nikmat tersebut. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu Bapak Ibu, ya, atas semua nikmat Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa hadir pada acara Zoom pagi hari ini dan insya Allah Bapak Ibu berangkat haji. Mudah-mudahan semuanya sehat, lancar rezekinya, panjang umur, sehingga bisa terlaksana semua dengan lancar di tahun 2025. Ini wajib selalu kita syukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, Bapak Ibu, salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa menikmati manisnya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak lain dan tidak bukan atas perjuangan beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga Bapak Ibu, kami tidak lupa bersyukur pada Bapak Ibu semuanya, jamaah haji Wafdullah Group yang sudah mempercayai ya Wafdullah sebagai fasilitator ibadah haji 2025 yang insya Allah kurang lebih berapa bulan lagi nih, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya, insya Allah 5 bulan lagi kurang lebih kita akan berangkat. Terima kasih sudah bergabung bersama Wafdullah Group. Insya Allah kami sebagai fasilitator, sebagai pelayan tamu-tamu Allah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk para tamu-tamu Allah. Dan yang terhormat Ustadzuna, Ustadz kami, itu Ustadz Abdurrahman Zahir, Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz, mudah-mudahan Allah selalu memberikan sehat walafiat sehingga bisa membersamai kita nanti di Haji 2025. Amin. Kemudian Pak Miko ya, terima kasih juga. Insya Allah beliau juga sebagai tour leader nanti di Haji 2025. Kemudian Kang Uki juga sebagai tour leader. Dan insya Allah saya sendiri, Bapak Ibu, sebagai pimpinan Wafdullah yang akan menemani Bapak Ibu semuanya juga dari mulai berangkat sampai pulang. Dan insya Allah nanti juga ada beberapa petugas mutawif ya dari Saudi yang akan membantu, yang sudah stay di Saudi. Insya Allah akan membantu kelancaran Haji 2025. Dan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, panitia Haji 2025 di acara Zoom kali ini. Jazakumullah khairan Bapak Ibu. Yang perlu diingat, yang pertama pesan kami sebagai pimpinan Wafdullah, wa atimul hajja wal umrata lillah Bapak Ibu. Yang pertama adalah sempurnakanlah haji dan umroh lillah. Ya, Bapak Ibu pesan kami hanya satu. Ya Bapak Ibu sebagai pimpinan Wafdullah, Bapak Ibu mulai dari sekarang ditata niatnya. Jangan sampai salah niat. Bapak Ibu, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Ketika kita bisa meraih
haji mabrur, niatnya niat mukhlis lillah karena Allah, maka balasannya yang pantas adalah surga, Bapak Ibu. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur ya balasannya surga. Maka dari itu mari kita pondasikan ibadah kita ini dengan niat karena Allah. Yang pertama ya mulai dari sekarang sampai nanti pelaksanaan sampai nanti pulang Bapak Ibu, jangan lupa kita selalu tata niat kita dengan niat mukhlis lillah karena Allah. Jangan sampai ada niat-niat yang lain. Ya, niat ingin dipanggil Pak Haji, Bu Haji, ya jangan Bapak Ibu. Nah, kita niat lillahi ta'ala. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah lillah karena Allah. Dan insya Allah Bapak Ibu, itu pesan dari kami ya. Supaya niat karena Allah, bersyukur, dan Bapak Ibu tadi sudah sedikit perkenalan juga dari Pak Miko ya, sudah disebutkan satu persatu. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah ada 67 jamaah kurang lebih Bapak Ibu. Insya Allah terus bertambah sampai nanti ditutupnya pendaftaran bulan Ramadan. Kita tutup pendaftaran jadi masih ada 3 bulan ya. Kemungkinan masih bertambah terus. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran keberkahan untuk kita semuanya. Nah Bapak Ibu yang perlu diingat juga, Bapak Ibu ada beberapa yang perlu diingat Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang manasik ya Bapak Ibu ya, karena manasik ini penting ya Bapak Ibu untuk kemabruran haji Bapak Ibu juga nanti di pelaksanaan haji nanti. Nah, di sini ada Ustadz Abdurrahman Zahir dan insya Allah Bapak Ibu akan dibimbing oleh beliau ya, dan kita insya Allah akan ada manasik ya tiap bulan untuk memberikan semua ya, ilmu-ilmu bab tentang haji ya, insya Allah tiap bulan 1 bulan sekali online mulai dari bulan Desember ini. Silakan ya Bapak Ibu bisa terus ikut, jangan sampai kelewatan. Nah ini juga penting. Hudu ani manasikakum ya, ambillah dariku ya untuk pelaksanaan ibadah kalian seperti itu Bapak Ibu, supaya kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah tiap bulan kita melaksanakan manasik ini secara online, Bapak Ibu. Nah, insya Allah nanti kita ada offline juga. Insya Allah di bulan sebelum Ramadan ya, Februari atau setelah Ramadan ya. Nanti kita melihat situasi dan kondisi, Bapak Ibu. Insya Allah di AMTC, insya Allah di situ ada replikanya, ada replika Ka'bah, ada replika lempar jumroh. Jadi insya Allah Bapak Ibu nggak perlu khawatir bagaimana sih cara-caranya ya. Insya Allah kita akan fokus, betul-betul fokus bagaimana Bapak Ibu ini bisa semua melaksanakan haji ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi insya Allah lengkap ada replikanya, insya Allah nanti di AMTC ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa di sebelum Ramadan atau setelah Ramadan di bulan Syawal. Nanti kita atur jadwalnya dan akan kita berikan informasi lebih lanjut kepada Bapak Ibu. Nah, untuk yang kedua nanti kita ada manasik lagi H-1 Bapak Ibu sebelum keberangkatan yang insya Allah akan dilaksanakan di Hotel Transit di Jakarta. Insya Allah nanti di Sheraton ya Bapak Ibu, Sheraton Hotel atau 101 ya, insya Allah 2 hotel itu yang akan menjadi rujukan kita untuk manasik serta menginap 1 hari sebelum keberangkatan, dan insya Allah ini sudah difasilitasi oleh Wafdullah ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi Bapak Ibu H-1 sebelum keberangkatan sudah standby semua di Jakarta. Nah, nanti kita siapkan di situ sekalian kita manasik ya, manasik dari mulai pagi sampai sore Bapak Ibu, dan ada cek-cek kesehatan juga di sana insya Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini alhamdulillah Bapak Ibu 70% hadir ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat, jaga kesehatan, banyak jalan pagi ya Bapak Ibu ya, karena haji ini bukan hanya sekedar ini Bapak Ibu, ibadahnya bukan hanya sekedar tentang keilmuan, tentang dalil-dalil, bukan Bapak Ibu, tapi di sini juga tentang fisik ya Bapak Ibu ya, fisik juga, sehingga Bapak Ibu juga harus kuat fisiknya, apalagi masih musim panas juga ya nanti di 2025, sehingga Bapak Ibu banyak olahraga. Nah di sini mulai dari sekarang Bapak Ibu biasakan jalan ya, habis sholat subuh ya nunggu syuruk sebentar, nah, silakan Bapak Ibu jalan muter komplek atau di lapangan muter berapa kali. Jadi biasakan jalan, nggak usah lari Bapak Ibu, jalan kaki aja.
Nah, insya Allah itu akan membantu Bapak Ibu untuk nanti pelaksanaan ibadah haji. Ya. Kemudian Bapak Ibu banyak makan-makan yang bergizi, jangan sampai makan makanan yang tidak sehat ya Bapak Ibu ya. Banyak minum air putih, buah-buahan. Nah, insya Allah sehat walafiat insya Allah Bapak Ibu. Kemudian apalagi ya Bapak Ibu ya, untuk pesan-pesannya itu saja insya Allah yang bisa kami sampaikan. Nah, perkenalkan saya Muhammad Fadli Abdurrahman. Nah, insya Allah sebagian besar Bapak Ibu sudah bertemu saya semuanya, 90% ya insya Allah jamaah haji calon jamaah haji sudah bertemu saya. Alhamdulillah. Insya Allah Bapak Ibu saya akan mendampingi Bapak Ibu semuanya dari mulai berangkat sampai pulang dan di Saudi nanti. Insya Allah saya monitor ya kalau bisa dibilang 24 jam, 24 jam ya Bapak Ibu ya, karena memang haji ini 10 kali lipat ya pelaksanaannya dibanding umroh. Dan kita mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sudah seperti saudara ya Bapak Ibu ya, saling kenal, saling ta'awun ya, karena ibadah haji ini juga durasinya juga panjang ya Bapak Ibu ya, insya Allah sekitar 20 sampai 23 hari. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan aman, selamat, lancar, barokah. Karena waktunya dibagi-bagi Bapak Ibu. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf, jazakumullahu khairan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Fadli Abdurrahman, SPDI, atas beberapa untayan nasihatnya Bapak Ibu, kemudian sekaligus sambutan dan perkenalan. Bapak Ibu, izinkan saya membacakan beberapa patah kalimat Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara kami semua yang insya Allah akan melaksanakan perjalanan ibadah haji di tahun 2025. Ketahuilah bahwa setiap pengendara itu memiliki penuntun dan setiap perjalanan itu ada petunjuknya. Penuntun orang-orang yang berhaji dan umroh adalah Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Udu'ani manasikakum." Ambillah manasik haji dan umroh kalian dariku. Jadi Bapak Ibu, pertemuan perdana kita di pagi hari ini tujuan utamanya adalah pertama perkenalan, kemudian ramah tamahnya di rumah masing-masing dulu Bapak Ibu. Kemudian yang utama adalah kita bersama menuntut ilmu. Kepada Ustadz Abdurrahman Zahir, Hafizahul Ta'ala, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil-ummah. Wa kashafa Allah bihi al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa ta'atahu al-yaqin. وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, calon jemaah haji, calon tamu Allah yang semoga Allah muliakan, Allah rahmati, Allah berkahi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Abdurrahman Zahir, yang insya Allah akan menemani perjalanan Bapak Ibu sekalian, membimbing, membantu, sekaligus juga menjadi tempat bertanya bagi Bapak Ibu sekalian selama perjalanan kita dari awal manasik ini hingga nanti selesai daripada rangkaian ibadah haji pulang ke tanah air dengan selamat, insya Allah Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita tentunya ingin mendahulukan Bapak Ibu sekalian untuk memiliki niat yang benar, niat yang jujur ketika kita berangkat haji, bahwa ini adalah murni panggilan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang memanggil kita, bukan semata-mata kita mampu, bukan semata-mata kita punya uang, bukan semata-mata kita punya tenaga, bukan semata-mata kita punya
kesempatan, bukan. Tapi semata-mata karena Allah sayang kepada kita, Allah memanggil kita menuju rumahnya, Allah menjadikan kita sebagai tamunya, Allah ingin dosa-dosa kita dihapuskan, Allah ingin pahala kita ditingkatkan, Allah ingin amal dari kita ditinggikan, sehingga semua di antara kita pada akhirnya adalah fakir di sisi Allah. Semua kita hina di sisi Allah. Maka Allah yang akan memuliakan dengan kita beribadah kepadanya. Maka perjalanan manasik ini adalah langkah awal untuk kita mengilmui sudah sejauh mana kita mempersiapkan diri kita, memantaskan diri kita. Pantaskah kita menjadi hamba Allah? Pantaskah kita menjadi tamu Allah? Kita tahu semua bahwa seorang yang mau menjadi tamu di rumah presiden, seorang yang menjadi tamu di rumah raja, kita akan persiapkan diri dengan pakaian terbaik, dengan penampilan terbaik, dengan hati yang terbaik, dengan susunan kata yang terbaik, dengan diksi terbaik. Seorang ketika diundang ke rumah raja, dia akan berpenampilan sebaik-baiknya penampilan. Dia akan mempersiapkan kata-kata yang akan disusunnya dengan penuh kebaikan yang akan dia sampaikan di hadapan raja. Apatah lagi dengan raja alam semesta? Apatah lagi dengan Rabbul Alamin? Apatah lagi dengan pemilik daripada surga dan neraka? Apatah lagi dengan yang menciptakan kita? Dia adalah Allah Azza wa Jalla yang memiliki rumahnya. Ya Allah Ta'ala menjadikan rumahnya sebagai sumber daripada hidayah. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan huda lil alamin, bahwa rumah Allah adalah hidayah bagi alam semesta. Maka tentunya kita akan mempersiapkan diri dengan selayak-layaknya, dengan sepantas-pantasnya untuk menjadi tamunya. Oleh karenanya, cara kita memantaskan diri kita menjadi tamunya adalah dengan belajar. Dengan belajar memantaskan diri, dengan mengilmui sebelum beramal, mengilmui sebelum bertindak, mengilmui sebelum berbuat. Di dalam Islam, kita semua diperintahkan untuk belajar sebelum melakukan sesuatu. Makanya Al-Imam Bukhari menuliskan satu bab dalam kitab sahihnya. Bab al-ilm qabla al-qawl wal amal. Bab mengenai ilmu sebelum berucap dan sebelum bertindak. Oleh karenanya dalam Islam semua harus dilakukan dengan belajar. Learning before doing. Tidak ada namanya learning by doing. Tidak ada namanya learning after doing. Semua harus learning before doing. Sehingga dalam setiap prosesnya, sebelum kita sholat, kita belajar bagaimana fikih sholat. Sebelum kita berwudu, kita belajar bagaimana fikih wudu. Sebelum kita menikah, kita belajar fikih nikah. Begitupun ketika kita mau berhaji, kita belajar fikih manasik. Kita belajar fikih haji, kita belajar fikih umrah. Dengan demikian, ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan kami sampaikan dari teknis-teknis pelajaran fikih haji, fikih manasik, ini pada dasarnya mudah dan ringkas. Karena Islam ini, Nabi SAW katakan, inna hadha ad-dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushadad din illa ghalabah. Tidaklah yang menyulitkannya kecuali akan dibuat susah olehnya. Sehingga agama ini hukum asalnya mudah. Dan pelajaran-pelajaran agama mudah dipelajari. Oleh karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buat mindset yang sama terlebih dahulu bahwa ibadah haji ibadah yang mudah. Perjalanannya, rangkaiannya itu mudah insyaallah Ta'ala. Akan tapi banyak di antara kita yang melakukan sesuatu tidak dengan sesuai sunnah Nabi SAW, akhirnya menambah-nambah. Akhirnya berbuat hal-hal yang tidak dianjurkan dalam perkara agama. Sehingga Nabi SAW mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik-manasik kalian. Ambillah tata cara dariku bagaimana cara kalian beribadah. Bahkan Nabi SAW dalam perkara sholat, beliau mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Sehingga dahulu Nabi SAW mempraktikkan sholat itu di hadapan para sahabat sambil menaiki di atas mimbarnya. Saking ingin dilihat oleh para sahabat tentang bagaimana cara beliau SAW sholat. Begitu pula dalam perkara haji. Para sahabat menyaksikan bagaimana hajinya beliau SAW dari setiap tahapan-tahapannya, dari ketika beliau di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, Tawaf Ifadah, Sa'i, kemudian beliau tahallulnya, itu betul-betul disaksikan oleh para sahabat. Sehingga kami dari Wafdullah berusaha berkomitmen untuk menjadikan rangkaian ibadah Bapak Ibu sekalian sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW, apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Nabi SAW. Sehingga apa yang akan kami sampaikan, kami berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah bagaimana Nabi SAW dahulu ketika memulai haji atas perintah haji di tahun ke-5 Hijriah, beliau berhaji tahun ke-10 Hijriah, maka beliau SAW bersama para sahabatnya
berhaji dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketawaduan, dengan penuh sukacita, dengan penuh penghormatan kepada Allah Ta'ala. Sehingga dalam perjalanan ibadah ini, hendaklah kita menjadi hamba Allah. Jangan kita pasang gelar kita ketika kita menjadi seorang tamu Allah. Jangan kita pasang jabatan kita ketika kita menjadi tamu Allah. Kita semua sama di hadapan Allah. Kita semua adalah hamba. Tidak ada yang membawa jabatan gelarnya, hartanya, pangkatnya, kehormatannya ketika dia haji. Ketahuilah kita semua sama di sisi Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi kita, di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Maka pertama kali ketika kita menjadi tamu Allah, maka ketahuilah bahwa Allah hanya memuliakan hambanya yang merendahkan dirinya di hadapannya. Siapa di antara kita yang merasa besar, maka kita kehilangan daripada esensi daripada ibadah. Ibadah itu artinya menghinakan diri, membesarkan Allah. Sewaktu-waktu kita membesarkan diri kita, dan pada akhirnya akan ada pihak yang dikecilkan, kita akan dihinakan. Oleh karena tempat posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Karena dia meletakkan bagian paling dihormatinya, yaitu dahinya, di bawah tanah, yang bahkan lebih rendah daripada bokong, sejajar dengan kaki. Sehingga ketika kita berhaji, ketahuilah, anggaplah diri kita ini penuh dengan dosa. Orang akan menikmati ibadahnya kalau dia merasa dirinya penuh dengan dosa. Kalau dia merasa dirinya sudah suci, kalau dirinya merasa sudah punya pahala banyak, kalau dirinya merasa sudah cukup, dia tidak akan pernah merasakan nikmat ibadah. Sehingga ketika kita berhaji, kita berumrah, kita beribadah apapun, hadirkanlah dalam diri kita bahwa kita penuh dengan dosa, bahwa kita kurang dari segi pahala, dan kita menyangka bahwa kenikmatan Allah sudah sangat cukup. Hadirkan perasaan ini dalam hati-hati kita. Sehingga kita akan menjadi hamba yang tawadu. Kita akan menjadi hamba yang penuh dengan kekhusyuan. Kita akan menjadi hamba yang bersabar selama banyak rintangan di sana. Karena Bapak Ibu sekalian dari Allah SWT, apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini berupa teknis-teknis yang insya Allah akan mudah dipelajari. Tapi kesabaran itu perlu dilatih. Karena dari haji itu akan nampak hakikat seseorang. Bapak Ibu sekalian, kita baru tahu sifat asli seseorang itu ketika dalam kondisi sulit. Kita baru tahu kondisi sifat asli seseorang itu ketika safar. Dan safar haji umumnya paling menentukan. Kita bisa ngelihat asli seseorang itu kayak gimana ketika haji. Kalau dari segi umroh, insya Allah Ta'ala belum begitu banyak kendala-kendalanya. Dari sisi ibadah, umroh itu sedikit daripada rintangannya. Adapun haji 10 kali lipat, bahkan 20 kali lipat tantangannya, rintangannya. Sehingga banyak hal yang tidak ideal. Boleh jadi kasurnya tidak ideal, boleh jadi perjalanan selama ini akan ada kendala-kendala. Dan kita semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita tidak menginginkan adanya kesulitan itu. Tapi kita tidak tahu akan adanya hal-hal yang menguji keimanan kita, menguji kesabaran kita, sebatas mana. Oleh karenanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita siapkan dari bekal, selain daripada bekal ilmu teknis, selain daripada ilmu fikih, kita perlu membekali dengan bekal hati. Kita perlu membekali dengan bekal iman. Kita membekali dengan bekal sabar. Kita perlu membekali dengan bekal syukur. Kita perlu dibekali dengan bekal ketawakalan kepada Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, hatilah yang akan menguatkan kita. Sehingga bagian tubuh paling mudah untuk lelah adalah hati. Sekaligus bagian tubuh yang akan mudah menguatkan fisik adalah hati. Betapa banyak orang yang dikuatkan fisiknya tetapi tidak pergi ke masjid disebabkan karena hatinya lemah. Tapi ada orang yang lemah fisiknya tapi hatinya kuat sehingga azan setiap kali berkumandang dia datang ke masjid. Disebabkan karena ketika Allah menghendaki kebaikan seorang hamba, yang Allah kuatkan adalah hatinya, bukan fisiknya. Sehingga boleh jadi fisiknya lemah tapi hatinya kuat. Maka mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala, bukan hanya menguatkan fisik kita. Betul, kita perlu mempersiapkan fisik, bekal fisik sebaik-baiknya. Kita perlu mulai latihan jalan pagi. Kita perlu untuk treadmill, kalau di rumah ada treadmill. Kita perlu makan makanan yang sehat. Kita perlu mengatur pola tidur. Kita perlu mempersiapkan beban pikiran kita agar ketika hari H kita maksimal dalam beribadah. Dan segala hal berkenaan dengan fisik. Tetapi fisik yang paling mudah lelah adalah hati. Maka persiapkanlah bekal hati. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa Nabi SAW ketika mempraktikkan praktik hajinya itu didokumentasikan oleh para sahabat dengan begitu detail. Dengan begitu detail.
Sampai-sampai ketika beliau memulai tawaf, kata para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas ketika melihat bagaimana dan menyaksikan bagaimana tawafnya Nabi SAW ketika beliau memulai daripada mencium Hajar Aswad atau menempelkan tongkatnya di Hajar Aswad sambil menaiki kendaraannya, beliau mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Maka para sahabat mendokumentasikan fafadat aynahu minal buka wafadat aynahu minal buka. Kata para sahabat, maka bercucuranlah air mata beliau dari tangisan. Sehingga suasananya nanti di Arafah, suasana ketika di Ka'bah, suasana ketika sa'i, suasana ketika mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, ketika melempar jamarat, suasananya akan berbeda. Demi Allah, tidak ada pemandangan paling indah dan tidak ada pemandangan paling menakjubkan melebihi pemandangan ketika kita berhaji. Tidak ada pemandangan paling istimewa, tidak ada pengalaman yang paling mengharukan melebihi ketika kita berhaji. Maka Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah bukan ibadah yang murah. Ini ibadah bukan ibadah yang sebentar. Ini ibadah bukan ibadah yang singkat. Ini ibadah bukan ibadah yang effortnya sedikit. Ini ibadah yang effortnya banyak. Ini ibadah yang hartanya tidak sedikit. Ini ibadah yang waktunya tidak sebentar. Sehingga dalam rangkaian ibadah ini Allah jadikan dia sebagai ibadah penyempurna rukun Islam kita yang kelima. Makanya Allah Ta'ala mengundang kita semua untuk berangkat haji. Karena pahala haji adalah surga. Kata Nabi SAW, Al-Hajjul Mabrur, laisa lahu jaza' ilal jannah. Bahwa haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man hajja walam yarfuth walam yafsuq kharaja min yawmin kawalatu Seorang yang berhaji dalam keadaan tidak rafath, dalam keadaan tidak fasik, dalam keadaan menaati segala rukun, syarat, kewajibannya, tahapan-tahapannya dengan penuh kesabaran, dengan kesempurnaan dari segi fisiknya, hatinya, batinnya, semuanya. Semuanya dilakukan dengan penuh ketawaduan, kekhusyuan, kefokusan. Maka Allah Ta'ala menjamin kharaja kayaumin waladathu ummuh. Dia akan keluar sebagaimana keluar dari perut ibu kandungnya sendiri. Oleh karenanya kata para ulama, amalan yang dapat menghapuskan dosa besar adalah amalan haji. Kalau kita melakukan puasa Ramadan, kita sholat lima waktu, kita dari sholat Jumat ke sholat Jumat, itu pada dasarnya menghapuskan otomatis dosa kecil, tapi tidak menghapuskan otomatis dosa besar. Puasa Arafah, kemudian puasa Ashura, kemudian puasa Senin Kamis, puasa salas ayam fi syahr, itu puasa ayam lebih, itu pada dasarnya otomatis menghapuskan dosa besar. Tetapi amalan yang dapat menghapuskan dosa pada dasarnya tidak dapat menghapuskan dosa besar, tapi menghapuskan dosa kecil saja. Tapi amalan yang dapat menghapuskan dosa besar ada dua kata para ulama. Yang pertama adalah amalan haji dan amalan berbakti kepada orang tua. Dia sekaligus menghapuskan dosa besar. Kata para ulama bahkan seseorang yang hajinya mabrur, dia dapat menghapuskan dosa sesama manusia. Bayangkan, sesama manusia dapat dihapuskan. Itu sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dijelaskan demikian. Betapa banyak dosa kita kepada istri, betapa banyak dosa kita kepada anak, betapa banyak dosa kita kepada orang tua, betapa banyak dosa kita kepada tetangga, betapa banyak dosa kita sama teman, betapa banyak dosa kita pada guru, betapa banyak dosa kita sama saudara, kerabat, kakak, adik, ponakan, sepupu, semua. Banyak sekali dosa-dosa kita. Dan itu bisa dihapuskan dengan haji mabrur. Untuk haji mabrur, haji menggunakan harta yang halal, haji dengan effort yang halal, haji dengan pakaian yang halal, haji dengan makanan yang halal, haji semua dengan fasilitas yang halal. Bukan dengan harta korupsi, bukan dengan harta riba, bukan dengan harta hasil mencuri, bukan. Semuanya itu syarat untuk bisa mendapatkan haji yang mabrur. Nah, salah satu untuk bisa mendapatkan haji yang mabrur adalah dengan menggunakan visa resmi. Visa resmi. Visa resmi, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian mengamanahkan kepada Wafdullah, dan kita ini bagian daripada ikhtiar untuk bisa mendapatkan visa resmi. Kalau banyak di luar sana menggunakan haji tidak resmi. Mereka rela untuk mengorbankan haji dengan harga murah tapi tidak resmi visanya. Akhirnya sulit mendapatkan kemabruran. Gimana? Karena melanggar peraturan. Mereka menzalimi pihak lain yang juga ikut haji tetapi mengambil kuotanya. Dan itu akhirnya menjadikan crowded. Sehingga para ulama mengatakan siapa yang berhaji dengan visa tidak resmi, ketika ada kematian disebabkan karena begitu ramainya, begitu crowdednya, maka orang-orang yang menggunakan visa tidak resmi bertanggung jawab
atas apa yang terjadi dari crowded di sana. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari ikhtiar kita dan semoga Allah ridhoi ikhtiar kita semua dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memaksimalkan perjalanan ibadah kita di tahun 1446 ini atau tahun 2025. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana dahulu Nabi Musa ketika mau berjumpa dengan Allah taala, beliau berjumpa dengan Allah, ingin mau berjumpa dengan Allah itu di bukit Sinai atau Tur Sinai. Nah, saat itu Nabi Musa itu sampai persiapan 40 hari. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Allah abadikan di dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Musa itu menyempurnakan persiapannya berjumpa dengan Allah 40 hari 40 malam. Untuk bisa berjumpa dengan Allah. Untuk dijadikan kalimullah, kalimur Rahman yang nantinya akan berbicara langsung dengan Allah Ta'ala. Lihatlah bagaimana dahulu Nabi SAW ketika mau berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, Nabi SAW itu dibelah dadanya dulu oleh malaikat Jibril. Sehingga beliau SAW itu dibelah dadanya oleh malaikat Jibril itu 2 kali. Yang pertama ketika beliau berumur 4 tahun di Taif. Yang kedua tatkala beliau mau berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Tempat tertinggi melebihi posisi malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril saja belum sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi ketika malaikat Jibril menemani Nabi SAW, Nabi SAW yang naik ke atas, malaikat Jibril nunggu di bawah. Tempat tertinggi dan terdekat antara seorang makhluk dengan Tuhannya, yaitu Sidratul Muntaha. Dan ternyata beliau dibelah dadanya, disucikan hatinya. Oleh karenanya persiapan bekal hati lebih jauh kita butuhkan, sekaligus lebih jauh lama kita persiapannya daripada sekedar teknis. Sekedar teknis kita hanya mungkin sehari 2 hari, sepekan 2 pekan selesai. Jadi belajar gampang. Karena ilmu berkenaan dengan teknis kita mudah. Kita bicara tentang itinerary, selesai. Tapi jauh daripada itu semua, bagaimana kita bisa membekali diri kita. Bagaimana kita bisa bertaubat dari dosa-dosa kita. Bagaimana kita memantaskan diri, melayakkan diri untuk bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala. Berjumpa di rumahnya. Yang mana nantinya ketika di Arafah itu replika dari padang mahsyar. Seorang ketika di Arafah dia tidak membawa harta yang banyak. Dia memakai pakaian seadanya, pakai dengan kain putihnya, kemudian tidak bisa memakai minyak wangi, tidak bisa berhias, tidak bisa memakai pakaian biasa bagi laki-lakinya. Kemudian dalam keadaan dirinya penuh dengan ketawaduan, penuh dengan kerendahan, kemudian penuh dengan penyesalan, penuh dengan itikad untuk tidak melakukan dosa-dosanya lagi. Sehingga Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini untuk bisa mendapatkan puncak ibadah nanti ketika kita haji. Puncak ibadah ketika kita di hari tarwiyah, mulai start di awal ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma hujjan, labbaik Allahumma hajjan, Allahumma hadha hajjun laisa fihi riya wala sum'ah. Jika kita mengatakan demikian, akan berderai air mata. Betapa beruntungnya ketika kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla ke rumahnya. Siapa dari kita? Kita mikir, apa pantas gitu? Apa pantas kita dengan dosa sebanyak ini dipanggil oleh Allah? Tapi ternyata Allah kabulkan. Sehingga akhirnya Allah jadikan kita sebagai tamunya. Kita mikir dosa kita begitu banyak, tapi ternyata Allah sampaikan di tanah Araf. Kita mikir dosa kita begitu bertebaran, begitu berhamburan, kemaksiatan kita lakukan. Baik kemaksiatan kepada Allah maupun kepada makhluk. Tapi ternyata kita dipanggil. Apa pantas? Tapi ternyata Allah jadikan kita semua bisa berada di sana disebabkan karena karunia Allah, taufik Allah. Sehingga Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini yang paling sering harus kita timbulkan kerinduannya adalah kerinduan kepada beribadah, kerinduan kepada Baitullah, kerinduan kepada Arafah, kerinduan kepada Mina, kerinduan kepada Muzdalifah, kerinduan kepada Jamarat, kerinduan kepada semua rangkaian ibadah. Maka mulai dari sekarang Bapak Ibu sudah mulai sering-sering nonton tayangan haji tahun lalu. Bagaimana ramainya ketika di Arafah, bagaimana berbondong-bondong jemaah haji dari Arafah menuju Muzdalifah, bagaimana menginapnya di hamparan tanah Muzdalifah, beratapkan langit Muzdalifah. Bagaimana kemudian besoknya atau malam itu juga menuju Mina. Hingga paginya sudah berada di Mina. Bagaimana ketika di tenda-tenda Mina dengan penuh kesederhanaan, dengan penuh ketawaduan, berjalan dari Mina menuju Jamarat,
atau berjalan dari Mina kemudian menuju tawaf ifadah untuk bertawaf. Kemudian perjalanan sa'inya, perjalanan kita tahallul, subhanallah, rangkaian ibadah itu sungguh sangat indah sekali. Sangat indah sekali, menakjubkan, menakjubkan. Makanya kita harus punya hasrat kepada kerinduan kepada Ka'bah. Kita harus punya hasrat kerinduan kepada Masjidil Haram. Kita harus punya hasrat kerinduan kepada Masjid Nabawi. Kita harus punya hasrat kerinduan kepada Hijr Ismail. Kita punya hasrat kerinduan kepada Arafah, kepada Muzdalifah, kepada Mina, kepada Jamal. Kita harus punya kerinduan itu semua. Jangan sampai ketika berada di sana hampa, Bapak Ibu. Hampa. Banyak sekali yang hampa. Berada di sana bingung. Gak menikmati. Sama sekali gak menikmati. Disebabkan gak ada kerinduannya. Layaknya seorang ketika berkunjung ke suatu tempat yang gak dia inginkan ke tempat itu, akhirnya dia biasa-biasa saja. Dia gak menikmati ibadahnya. Dia menjadi ibadah sebagai sebuah beban. Tapi orang yang memiliki kerinduan kepada tempat-tempat itu semua, kepada rangkaian ibadah itu semua, dia akan mudah menikmati ibadahnya dan akan mempersedikit daripada keluhnya ketika berada di sana. Oleh karenanya, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji dan umrah ini bukan sekedar perjalanan ibadah biasa. Ini adalah perjalanan iman, perjalanan takwa. Bukan sekedar jalan-jalan. Ingat, bukan sekedar jalan-jalan. Jangan sampai kita menjadikan ibadah haji sebagai jalan-jalan. Bukan sekedar kita nantinya bisa mendapatkan gelar haji atau kita mendapatkan sanjungan dari orang sudah haji. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah ini syiar. Tujuannya adalah kita mendapatkan keimanan setelah pulang. Tujuan adalah agar Allah ampun dosa-dosa kita. Tujuannya adalah agar Allah tingkatkan derajat kita di surga. Itu tujuannya. Oleh karenanya, kerinduan kita kepada Ka'bah dan Baitullah, kita harus yakin bahwa saking ingin kita merindukan Ka'bah itu, Allah nisbatkan rumahnya dengan Allah Ta'ala. Makanya Allah katakan Baitullah, rumahnya Allah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita rindu kepadanya. Dikarenakan tidak ada sesuatu itu dinisbatkan kepada Allah kecuali sesuatu itu mulia. Tidaklah sesuatu itu dinisbatkan kepada yang punyanya kecuali sesuatu itu memiliki keterkaitan dengan yang punyanya. Maka lihatlah bagaimana Allah Ta'ala juga mengatakan dia adalah mathabatan linnas. Allah jadikan rujukan, pijakan, tempat di mana mereka bisa pulang mendapat hidayah. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa, waja'al af'idatan minan nasi tahu ilaihim. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepadanya. Dan hati manusia itu adalah hati-hati orang beriman yang merindukan kepada Ka'bah. Sehingga kalau kita alhamdulillah sudah diberi oleh Allah Ta'ala privilege berupa kerinduan, kita bagian daripada doa Nabi Ibrahim yang diijabah oleh Allah Ta'ala. Yaitu mereka yang merindukan Ka'bah. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, saya izin untuk share PPT yang sudah disiapkan oleh Travel of Dullah. Dan insya Allah juga PPT ini akan di-sharekan ke Bapak Ibu sekalian untuk memulai daripada apa yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, ini adalah manasik haji dan umrah. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini kalau hukum umrah sama dengan hukum haji. Sehingga hukum haji dan umrah itu sama, yaitu wajib satu kali seumur hidup. Ya. Dikarenakan hadis-hadis yang menerangkan tentang haji dan umrah itu umumnya berdampingan. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa jihadnya para wanita adalah haji dan umrah. Jihadun la qitala fih. Jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Bahkan kata Ibnu Umar, laisa ahadun illa wa alaihi hajjatun wa umrah. Tidak ada seorang pun kecuali wajib atasnya haji dan umrah. Ya. Kemudian Bapak Ibu dari Allah SWT, sehingga para ulama mengatakan bahwa orang yang sudah berhaji maka telah gugur kewajiban umrahnya. Tapi orang yang sudah berumrah belum gugur kewajiban hajinya. Ya. Karena umrah itu adalah haji kecil, sedangkan haji adalah haji besar. Ya. Oleh karenanya yang kecil akan tercover dengan yang besar. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum pernah umrah, maka dengan haji ini bisa menggugurkan kewajiban umrahnya. Kemudian keutamaan haji dan umrah. Begitu banyak hadis-hadis para ulama yang menjelaskan, ada hadis dari Nabi SAW yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu mendapatkan surga. Tidak ada balasan yang pantas bagi haji kecuali surga. Semua dosa itu akan dihilangkan, termasuk dosa besar
Bahkan haji termasuk amal yang paling utama. Haji menghapuskan kefakiran dan dosa. Sehingga orang yang berhaji, dia mustahil miskin. Yang mengatakan mustahil miskin bukan saya, tapi Nabi SAW. Nabi mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah, فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. Ikutilah haji dan umrah, karena dari haji tersebut, dari umrah tersebut, dia akan menghilangkan kefakiran sekaligus kefakiran. Kefakiran dan kekafiran. Sehingga mereka pulang dalam keadaan qanaah, dalam keadaan kaya hati, dalam keadaan merasa cukup. Ya, dan Allah akan cukup, Allah akan gantikan. Banyak keajaiban-keajaiban Bapak Ibu sekalian, yang sekiranya Bapak Ibu mendengarkan cerita saya mungkin tidak akan cukup sampai sini. Karena begitu banyak cerita orang yang ketika mereka berhaji, setelah berhaji ditanyakan, tahun depan mau haji lagi gak? Oh enggak kayaknya. Kayaknya tahun depan saya mau bangun rumah Quran buat anak-anak yatim. Ternyata tahun depan berangkat haji plus bisa bangun rumah Quran. Diganti, benar-benar diganti uangnya. Sama sekali tidak berkurang. Begitu pula kisah perjalanan, subhanallah, saya waktu kemarin bawa jemaah umroh, dia cerita bagaimana dahulu perjalanan hajinya. Dia punya satu rumah doang. Udah beli rumah, baru punya satu rumah doang. Itu pun dari hasil menabung bertahun-tahun. Ternyata pengen daftar haji. Akhirnya rumahnya dijual. Satu-satunya rumah yang dia punya dijual rumahnya Bapak Ibu. Kemudian berangkat haji dengan uang tersebut, pulang kebeli dua rumah. Pulang kebeli dua rumah. Betul-betul Allah lipat gandakan. Banyak sekali. Saya punya kisah teman yang cerita kepada saya ketika dia ngitirin saya pas mau kajian. Dia cerita tentang kisah dia berangkat umrohnya waktu itu. Bukan haji, umroh ini, kalau ini umroh. Dari jual mobil. Tiba-tiba pas pulang ditelepon sama bosnya, diberikan bonus. Itu sebelum pulang bahkan. Pas mau take off. Jadi habis bayar lunas ininya untuk keberangkatan umrohnya. Pas mau take off, ditelepon sama bosnya. Dia dapat bonus senilai harga 2 mobil. Subhanallah. Itu banyak kisah-kisah demikian. Betul-betul Allah ganti uang kita yang kita keluarkan untuk haji. Ya. Kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, haji menghapuskan dosa-dosa terlalu. Dia juga mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diampunkan. Bahkan sebagian hadis meriwayatkan bahwa dilipat gandakan 700 kali. Ya. Oleh karenanya mereka yang berhaji dan umrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah wafdullah. Wafdullah itu tamu-tamu Allah. Da'ahum fa'ajabu wa sa'alu fa'ata'ahum. Mereka berdoa, Allah ijabah, sekaligus ketika mereka meminta, Allah akan berikan semuanya. Sehingga orang yang berhaji dan berumrah, semua tempat yang berada di tanah haram diijabah doanya. Sehingga Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di sana, pastikan kita sudah mempersiapkan semua doa yang kita sampaikan, kita curhatkan, kita mintakan di hadapan Allah. Ketika di Arafah, ketika di Mina, ketika di Muzdalifah, ketika berjalan dari Muzdalifah ke Mina, ketika berada di hari Tarwiyah, ketika berada di Jamarat, semuanya itu adalah waktu-waktu mustajab. Waktu mustajab. Bayangkan, seorang ketika tidak berhaji dan umrah, waktu mustajab itu terbatas. Paling ketika azan dan iqamah. Kemudian ketika Jumat pada asar, ketika hujan, ketika dizalimi, ketika safar. Tapi dalam kondisi haji kita menggabungkan banyaknya potensi doa diijabah. Yang pertama, kita kondisi musafir. Yang kedua, kita kondisinya berihram. Yang ketiga, kita kondisinya sedang kesulitan. Yang keempat, kita kondisi berdebu. Yang kelima, kita kondisinya sedang dalam rangkaian ibadah haji. Sehingga banyaknya potensi doa kita diijabah, bayangkan. Apalagi kalau kondisinya semakin bertambah-tambah kesulitan. Sehingga Bapak Ibu dan Allah SWT, tentu kita tidak mengharap adanya kesulitan. Tapi sekiranya Allah timpakan kepada kita kesulitan, maka boleh jadi itu cara agar Allah memberikan privilege berupa semakin terijabahnya doa. Semakin terijabahnya doa. Kemudian Bapak Ibu dan Allah SWT, ini adalah peta secara singkat dari arah mana saja kita memulai. Dan ini secara singkat, kalau kita berada di Ka'bah, di sini, ini Ka'bah, dan hotel kita nanti pun ketika selesai daripada di Mina, kita akan di hotel di sekitar sini, Zam-Zam ya.
bagi yang platinum kalau tidak salah. Kemudian di sini Mina, dan jarak ini apa namanya, beberapa kilometer, ya, beberapa kilometer dari Ka'bah, dari area Masjidil Haram ini ke Mina, ke Muzdalifah, ke Arafah, ya. Adapun saat kita pertama kali, ya, ketika kita berhaji furoda, maka umumnya kita akan flight itu tidak terlalu jauh dari tanggal hajinya, karena rangkaian ibadah haji itu dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 6 hari sebenarnya rangkaian ibadah haji. Bahkan kalau nafar awal dia beres di tanggal 12. Cuma 5 hari berarti, ya. Adapun kenapa jemaah haji reguler sampai 40 hari? Karena mereka ngantri pesawat. Ngantri pesawat nunggunya di Madinah 8 hari, begitu pula langsung di Mekah biasanya di Misfalah, ya. Nunggunya. Adapun kita sebagai jemaah furoda, maka kita tidak akan jauh jaraknya menunggunya, ya. Begitu pula afternya, sehingga memang cocok sekali bagi yang punya kesibukan, dan juga cocok sekali bagi mereka yang ingin mendahulukan antriannya, ya, sehingga tidak antrian lama-lama mengantri. Kemudian Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, dan di awal kita memulai ihram itu di hotel. Kita mulai ihram itu di hotel masing-masing nantinya, ya. Dikarenakan kita berangkatnya kita tidak pas tanggal 8 tentunya, ya. Kalau pas tanggal 8 kita langsung berihram di pesawat di Alam-Lam, ya. Tapi karena kita kemungkinan akan menginap dulu, jadi kita berihram di hotel masing-masing, ya. Sebagaimana ihramnya penduduk Makkah, sehingga hajinya adalah haji tamattu' yang didahului oleh umroh terlebih dahulu, baru kemudian berhaji, ya. Kemudian kita nantinya akan menuju Mina. Kita akan menuju Mina di tanggal 8-nya. Di tanggal 8-nya kita sudah bertarwiyah. Ini hukumnya sunnah, tidak sampai tahap wajib kalau kita bertarwiyah. Dahulu para jemaah haji itu mempersiapkan air yang mereka bawa untuk di Arafah di besoknya, sehingga mereka di sini persiapan air, ya, dan insya Allah di sana sudah disiapkan semua akomodasi, sehingga Bapak Ibu tinggal persiapkan bekal untuk pribadi saja. Kemudian di tanggal 9 ini barulah kita menuju Arafah, ya. Dari semenjak pagi kita berada di Arafah dan kita berdoa dari semenjak ba'da zuhur dengan sholat zuhur asar di qasar di waktu zuhur, kemudian kita berdoa dan mendengarkan khutbah di Arafah, ya, khutbah haji di Arafah. Kemudian kita juga sambil mengangkat tangan sebanyak-banyaknya berzikir, berdoa. Lalu Nabi SAW berdoa di Arafah ini 6 jam. Dari ba'da zuhur sampai maghrib, mengangkat kedua tangannya. Di belakangnya ada Usama bin Zaid, yang beliau sedang memboncengi Usama bin Zaid. Dan saat itu ketika tali pelana untanya itu sempat copot, beliau sempatnya tetap mengangkat tangan. Satu tangan ini digunakan untuk mengambil tali pelananya, satu tangan lagi tetap diangkat. Bayangkan, saking tidak mau menurunkan tangannya selama 6 jam. Bayangkan. Maka Bapak Ibu, mulai dari sekarang persiapan. Kalau berdoa lama, coba kita mulai pakai timer. Berapa lama kita bisa mengangkat tangan? Selepas sholat, ketika waktu mustajab, kita rata-rata berapa menit mengangkat tangan? Nabi SAW 6 jam. 6 jam, Bapak Ibu. Nah, maka kita compare kita dengan Nabi SAW yang sudah diampuni dosanya, yang akan lalu dan akan datang. Sudah dijamin surganya. Tapi ternyata beliau berdoa 6 jam. Maka saran saya mulai sekarang latihan, memperbanyak doa berjam-jam kalau bisa. Kalau nggak bisa, minimal 30 menit lah kita udah bisa 30 menit, nanti berikut hari-harinya udah bisa 45 menit, lama sejam, lama-lama 2 jam gitu. Supaya kita terbiasa, nanti ketika di Arafah tidak ada sedikit pun kita sempat buka handphone untuk berdoa. Tidak ada sedikit pun kita ngobrol di Arafah. Tidak sedikit pun kita ngantuk. Karena maksimal nih. Saat itu ya Allah Subhanahu wa taala membanggakan makhluknya di hadapan para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qutsinya, ketika orang-orang berkumpul di Arafah, Allah mengatakan, "Unzuru ila ibadi syu'than ghubran." Lihatlah kepada hamba-hambaku, mereka semua dalam keadaan kusut masai. Bajunya penuh dengan debu. Mereka semua dalam keadaan hampa, tidak membawa apa-apa. Wa asyhadu anni qad ghafartu lahum, dan saksikanlah bahwa aku telah ampuni mereka semua. Bayangkan. Allah mempersaksikan kita di hadapan makhluk-makhluk terbaiknya, para malaikat. Disebabkan karena kita berada di Arafah sedang berdoa. Oleh karenanya Bapak Ibu,
Semua rangkaian ibadah ini butuh dilatih. Layaknya kita mau ke sebuah pertandingan dan perhelatan, kita jauh-jauh latihan nih. Kita bayangkan, para atlet itu, mereka kalau mau Piala Dunia, latihannya itu dari 4 tahun sebelumnya. Latihan, pemanasannya, latihannya itu dari 4 tahun sebelumnya. Ya. Atau minimal dia sudah berada di lokasi di venue itu bahkan beberapa hari sebelumnya. Ya. Dia sudah cek lapangan, kemudian dia berusaha untuk menghadirkan hatinya di sana. Begitu pula kita yang mau berhaji. Maka kita juga harus mempersiapkan suasana sebaik mungkin. Jadi sehingga di sana kita tidak ada waktu untuk bermain-main. Kita ingat Bapak Ibu sekalian, kita tidak hanya ingin sekedar haji. Kalau sekedar sah, gampang Bapak Ibu. Sekedar sah gampang. Tinggal ikut-ikutan aja, ikut ke sana ini, ke sini, ke sini, ke sini, sah, sudah sah. Tapi kita ingin mendapatkan haji yang sempurna. Kita ingin pahala kita banyak. Kita ingin pulang itu membawa dosa yang dihapuskan semuanya. Bukan cuma sekedar sah. Karena kalau haji sah, putar-putar tawaf, kemudian bolak-balik sa'i di Safa dan Marwah, bermukim di Mina, kemudian bermabit sebentar di Muzdalifah, kemudian berada di Arafah, selesai, gampang, tahallul selesai. Tapi kalau haji sempurna, bukan hanya fisik yang berada di sana, tapi hati juga berada di sana. Ya. Nah, setelah kita di Arafah sampai maghrib, kemudian kita menuju Muzdalifah. Ya. Di Muzdalifah itu kita menjamak qasar juga, ya, di Muzdalifah, di maghrib isyanya. Ya. Kemudian setelah di Muzdalifah kita bermalam, beratapkan langit. Di sana nanti sudah disediakan juga batu-batu yang disiapkan untuk besok harinya kita ke Jamarat, ya, untuk melempar jumrah Aqabah. Dan di Muzdalifah nantinya sudah kita berusaha untuk persiapkan karpet-karpet masing-masing, ya, sejadah-sejadah masing-masing, insya Allah juga sudah dipersiapkan. Dan nantinya kita akan bermalam di sana di tanggal 10 malamnya. Kemudian tanggal 10 itu masuknya patokan dalam kalender Hijriah itu bergantinya hari itu dimulai dari maghrib. Jadi ketika kita katakan tanggal 10 berarti itu sudah masuk apa? Waktu maghrib tanggal 9 gitu ya. Waktu maghrib tanggal 9 itu kategorinya ada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, tanggal 10 tersebut kita sudah berada di Muzdalifah. Kita beratapkan langit sambil berzikir terus-terusan bertakbir, ya. Setelah itu kita menuju Mina. Dan di pagi hari, ya, di waktu duha kita sudah bersiap-siap menuju melempar jamarat. Ya, insyaallah Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, tenda kita insyaallah tenda yang tidak jauh dari melempar jamarat, ya, ya. Sehingga alhamdulillah kita dimudahkan tidak perlu berjalan begitu jauh menuju jamarat, melempar jamarat, karena aktivitas haji paling lama adalah di Mina. Dari tanggal tadi ya 10, 11, 12, 13 paling lama, ya. Oleh karenanya ekstra yang perlu dibutuhkan adalah sering-sering jalan kaki. Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang sering-sering jalan kaki. Kita dari rumah ke pasar mulai jalan kaki, ngantri anak sekolah jalan kaki, kemudian kita ke masjid jalan kaki, sering-sering jalan kaki, ya. Meskipun bisa pakai kendaraan tapi sering-sering jalan kaki supaya dipermudah untuk nanti berjalan kaki dari Mina menuju Jamarat, ya. Kemudian dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, ya. Nanti juga akan melewati Wadi Muhassir. Nanti lewat Wadi Muhassir itu kita berjalan cepat karena dari Muzdalifah menuju Mina itu ada lembah di mana dahulu tentara gajah di sana itu di zaman Abraha, ketika Abraha mau menghancurkan Ka'bah itu diazab oleh Allah Ta'ala, dikirim burung yang berbondong-bondong, itu ababil, burung jenis daripada terbangnya adalah ababil, berbondong-bondong. Dan saat itu Nabi SAW ketika melewati Wadi Muhassir, beliau jalan cepat. Karena kita tahu semua bahwa tidak boleh berlama-lama di tempat yang pernah diazab. Ya, kata Nabi SAW bahkan, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabina illa an takunu bakin. Jangan kita masuk ke area atau berjalan di tempat yang pernah diazab kecuali dalam kondisi menangis. Sehingga kita bercepat-cepat, ya. Kemudian setelah kita di tanggal 10 kita sudah berada di Mina, kita melempar jamarat. Nanti akan kita pandu juga bersama-sama dan bebatuannya sudah dipersiapkan insyaallah taala, khusus yang furoda memang. Kemudian ketika kita melempar jamarat, kita melempar jumrah Aqabah terlebih dahulu tanggal 10-nya. Ya, kita melakukan kemudian bisa tawaf ifadah, ya, bisa tawaf ifadah kemudian sa'i. Ya, ketika sudah melakukan 2 dari 3, ya, 2 dari 3 yaitu tawaf ifadah, melempar jamarat dan tahallul, ya, itu maka sudah termasuk bagian
daripada orang yang sudah tahallul pertama. Jadi dalam haji itu ada 2 tahallul. Kalau dalam umroh ada 1 tahallul. Nah, kalau sudah melakukan 2 dari 3, ya, dia misalkan sudah melakukan tawaf ifadah dan lempar jamarat, berarti dia sudah boleh memakai pakaian biasa, sudah boleh mandi dengan sabun yang wangi-wangian, sudah boleh sudah boleh untuk memakai celana, sudah boleh untuk memakai gamis, boleh, ya, kalau bagi laki-laki, karena itu dia sudah melakukan tahallul pertama. Adapun dia tetap tidak boleh melakukan hubungan suami istri karena belum tahallul kedua. Sehingga ketika sudah cukur tahallul, sudah melakukan 3 tawaf ifadah, yang kedua adalah melempar jumrah aqabah, yang ketiga adalah dia tahallul, ya, mencukur rambut, dia sudah melakukan 2 dari 3, maka dia boleh tahallul pertama. Kalau sudah melakukan 3-tiganya, maka boleh tahallul kedua. Sehingga tahallul kedua membolehkan dia untuk berhubungan suami istri, ya. Setelah itu barulah kita kembali lagi ke Mina. Setelah kita tawaf ifadah, setelah kita sa'i, kemudian kita balik lagi ke Mina. Kemudian kita di sana merutinkan untuk melempar jumrah di tanggal 11, 12, 13 di Jamarat, ya, yang nanti batunya total itu adalah sekitar 70 batu. Sekitar 70 batu. Selama 4 hari tersebut totalnya adalah 70 batu, ya. Karena setiap hari kalau jumrah Aqabah tadi kita melempar 7 batu, adapun di jumrah tanggal 11, 12, 13 itu kita melempar masing-masing 21 batu, ya, 21 batu, ya. Dan totalnya sehingga adalah 21 kali 3 plus 7, yaitu berarti adalah 70, ya. Kemudian selesailah ibadah haji. Singkat bukan? Singkat. Sehingga pada dasarnya ibadah haji ini bisa difahami secara mudah. Tetapi tentu kita nanti ketika di lapangan akan banyak hal-hal yang ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian. Sehingga saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian selama perjalanan, bahkan selama manasik ini, jangan sungkan untuk bertanya. Apabila ada kendala, apabila ada fikih yang belum ketahui, maka jangan sungkan untuk bertanya kepada kami. Lihatlah bagaimana dahulu Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Hakim, ya, ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, man hajja min Makkah masyian hatta yarji'a ila Makkah kataballahu lahu bi kulli khutwatin 700 hasanah kullu hasanatin mithlu hasanatil haram qila wa mal hasanatul haram bi kulli hasanatin 100,000 hasanah, ya. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang haji di Mekah dengan berjalan sampai kembali ke Mekah lagi, artinya dia sedang berhaji tamattu karena mulainya dari Mekah, berihram di Mekah, ya. Maka Allah menulis baginya tiap langkah seperti 700 kebaikan. Setiap kebaikan itu pahalanya adalah pahala tanah haram. Ketika ditanyakan apakah kebaikan pahala tanah haram itu, maka Nabi SAW mengatakan setiap satu kebaikan sama dengan 100.000 kebaikan pahala. Bagaimana sekiranya ketika kita mendapatkan kebaikan apapun yang kita lakukan di sana, itu kita bisa mendapatkan 100.000 pahala. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, Allah SWT, kita ini akan menjadi keluarga di sana. Kita akan menjadi keluarga. Mulai sekarang kita pun akan menjadi keluarga kecil, jamaah grup Wafdullah, sehingga Bapak Ibu sekalian Allah SWT untuk bisa mendapatkan kebaikan yang banyak selama di sana juga saling tolong menolong. Nah, kita pun akan menjadi pelayan Bapak Ibu sekalian dengan penuh suka hati. Tetapi kita tahu supaya mendapatkan pahala tetap, maka sekiranya di sekitar kita butuh sesuatu, kita berusaha untuk menolong apapun yang bisa kita lakukan, ya. Tentu dalam rangka demikian kita ingin mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Ta'ala selain daripada haji. Karena kata Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam berbuat ketaatan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan kemaksiatan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia melakukannya, ya. Nah, kita next. Adapun Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara haji dan umrah ada istilah miqat. Miqat itu artinya adalah tempat, waktu yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW sebagai tempat untuk memulai kita berihram, memulai niat kita, memulai berhaji atau berumrah kita, ya. Oleh karenanya di dalam miqat ini sudah dibatasi oleh Nabi SAW sendiri. Beliau telah membatasi dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Miqat itu ada 2. Yang pertama miqat dari segi tempat, namanya miqat makani, ya, miqat makani. Dan miqat makani ini adalah
tempat yang telah Nabi SAW batasi, dan ada 5. Ada 5. Yang pertama, kalau bagi mereka yang tinggal di luar area kota Mekah, maka mikot mereka ada 5. Adapun bagi mereka yang tinggal di kota Mekah, ya, maka mikot mereka adalah tempat tinggal mereka di kota Mekah, dari rumah mereka. Ya. Oleh karenanya, mikot bagi jemaah Indonesia itu ketika landingnya di Jeddah, maka mikotnya adalah di Yalamlam. Yalamlam karena sejajar dengan area Yaman, karena kita kan dari arah selatan, kita dari arah selatan, ya, sehingga penduduk Yaman, kemudian penduduk China, India, Malaysia, dan negara-negara Asia Tenggara umumnya itu mikotnya di atas pesawat, yaitu di Yalamlam, ya. Kemudian kalau kita landingnya di Madinah, maka kita sudah mulai berihram di Dzulhulaifah atau di Bir Ali, ya. Yang jarak mikot terjauh itu adalah Bir Ali, yaitu 408 km kurang lebih. Dan mengapa kok Bir Ali ini paling jauh? Kata para ulama, supaya penduduk Madinah lebih banyak dapat pahala dibanding penduduk lainnya, gitu. Ya. Kemudian kalau dari Juhfah, ini adalah penduduk biasanya Syam, ya, Suriah, Lebanon, Jordania, Palestina, Mesir, Sudan, Maroko, negara Afrika, itu biasanya lewat utara, tapi nggak lewat Madinah. Ya. Kemudian Qarnul Manazil itu juga penduduk Najd, ya, dari arah Riyadh, Iran, Irak, dan sebagainya, dari Qarnul Manazil. Adapun Dzatu Irqin itu penduduk Irak biasanya. Ya. Adapun hukum-hukum mengenai mikot makani, orang yang mau haji atau umroh, maka dia wajib niat ihram itu di mikot yang dia lewati. Ya, sehingga pada saat kita mau umroh, pada saat kita mau haji yang kebetulan memang langsung perform hajinya di tanggal tersebut, maka kita mikotnya sesuai dengan tempat-tempat yang telah dibatasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dari Indonesia, berarti kita di Yalamlam. 30 menit sebelum landing Jeddah, itu kita sudah berganti pakaian ihram dan sudah mengambil niat di atas pesawat. Nanti biasa dikasih tahu oleh pramugarinya atau dikasih tahu melalui siaran di layar televisi di maskapainya, ya. Biasanya sudah beritahu bahwa kita mengambil niat. Maka kita langsung mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Kalau umrah, maka dia mengatakan labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan, ya. Adapun ketika seseorang sudah berada di pesawat, kan agak sulit ya untuk mandi. Makanya mandinya kemungkinan kalau dia mengikuti atas pesawat, ya mandinya dari bandara atau dari rumah begitu, ya, untuk mandi ihram gitu. Kemudian setelah kita melewati miqat, maka kita kemudian disunahkan untuk banyak-banyak bertalbiyah. Karena memang pada dasarnya ketika kita bertalbiyah itu kita dimulai dari ihram, ya. Kalau kita dalam keadaan kita kita berumroh, kita bertalbiyah itu sampai kapan? Sampai kita tawaf. Begitu tawaf maka tidak lagi kita bertalbiyah. Kita tidak bertalbiyah, ya. Sedangkan jemaah haji selama dalam rangkaian ibadah tersebut dia masih disunahkan untuk banyak-banyak bertalbiyah sampai selesainya daripada rangkaian-rangkaian ibadah haji, ya. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, juga dalam kondisi dia miqat, idza jawaza al-waqt falam yuhrim hatta dakhala Makkah raja'a ila al-waqti fa ahram fa in khashiya in raja'a ila al-waqti fa innahu yuhrimu wa yuhriqu ila lidzalika daman. Jadi kalau seorang yang lewati miqat tapi belum mengambil niat, maka biasanya dia disuruh membayar dam. Tapi insya Allah Ta'ala kita akan ingatkan Bapak Ibu sekalian untuk mengambil niat ketika sudah mencapai batas mikot di Yalamlam, ya. Kemudian Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika seorang melewati mikot, maka tidak ada keharusan dirinya harus bersuci dari hadas besar, hadas kecil. Sehingga ketika kita mengambil niat, kita tidak harus berwudu. Bahkan dalam kondisi junub pun kita tetap sah. Oleh karenanya wanita yang sedang haid itu masih bisa berihram, ya. Karena syarat kita bersuci dari hadas besar, hadas kecil itu hanya ketika kita tawaf saja. Adapun semua tempat itu tidak harus daripada kita berwudu atau mandi junub.
Ya, oleh karenanya ketika seorang wanita haid atau nifas, maka dia tetap bisa mengambil niat di ihramnya. Begitu pula para jemaah haji ketika dia tidak wudhu pun tidak masalah ketika mengambil niat karena tidak ada syarat harus bersuci dari hadas besar dan hadas kecil ketika mengambil niat pada saat ihram. Kemudian adapun mikot zamani, ya tadi mikot itu ada mikot makani, ada mikot zamani. Kalau mikot zamani adalah batasan waktu bila mana seorang seharusnya mulai berihram untuk haji. Jadi batasan waktu dari haji itu dari bulan Syawal, Zulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah. Ini batasan waktu sudah mulai orang bisa niat untuk haji. Maksudnya niat untuk ihram atau mengambil niat ihram, ya. Eh, jadi seorang tidak boleh berihram untuk haji kecuali di bulan ini saja. Syawal, Dzulqa'dah plus sampai 10 Dzulhijjah, ya. Adapun umroh mikot waktunya itu tidak terbatas. Sehingga sepanjang tahun bisa mengambil niat untuk berumroh. Ya, adapun haji terbatas waktunya, Sehingga seorang yang mau berhaji maka dia bisa melakukan niat di 3 bulan ini. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan materi kita yang akan kita split ke beberapa pertemuan, maka pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sini saja dan kita isi dengan tanya jawab, dan saya berharap nanti juga kalau bisa dibuatkan grup ya, Mas Abdurrahman sama Mas Miko sama jemaah sekalian. Sekiranya nanti ada yang mau bertanya langsung via grup, bisa nanti saya jawab insyaallah taala. Ya, saya kira demikian. Sekiranya ada yang mau bertanyakan, kami silakan. Allahu a'lam. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Abdurrahman Zahir atas materi perdananya terkait manasik. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, calon tamu-tamunya Allah, Jamaah Haji Wafdullah Group tahun 2025, 1446 Hijriah. Sebagaimana tadi telah kita simak, banyak sekali nasihat-nasihat di awal yang telah Ustadz sampaikan. Kemudian juga Ustadz sudah mengawali materi manasiknya sebagai pemanasan Bapak Ibu semua ya. Tentunya sebagaimana komitmen kami, sesi perdana ini adalah sebagai sesi awalan kita semua. Jadi kami ingin memfasilitasi Bapak Ibu semua dengan perkenalan agar lebih akrab, kemudian juga mengawali dengan ilmu terkait manasik hajinya. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung via suara Bapak Ibu ya, jadi tidak melalui chat. Jadi Bapak Ibu langsung saja bertanya jawab, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, kami persilahkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Belum panas sepertinya Ustadz. Ini Jadi intinya di haji itu ya tanggal 8 sampai tanggal 13 Dzulhijjah Ustaz ya. Intinya haji Ustaz ya. 8 sampai 13 Dzulhijjah. Mungkin jamaah mau bertanya silakan di tanggal-tanggal tersebut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, silakan Pak. Saya Wiwi dari Cilegon. Izin bertanya, pada saat hari Tarwiyah, apakah kita bermalam di mana itu, Arafah ya, atau di Mina? Yang pertama kali kita start untuk haji, itu kita langsung bermalam ya di Minanya. Karena mungkin kalau saya dengar kalau yang reguler itu dia langsung ke Arafah. Kalau kita apakah di Mina dulu bermalam baru ke Arafah atau bagaimana begitu Ustadz? Pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abdurrahman bisa dibantu? Siap. Jadi setiap tahun alhamdulillah Wafdullah melaksanakan haji, menyelenggarakan haji. Alhamdulillah kita selalu tarawih dulu ke Mina untuk mabit di Mina tanggal 8 Dzulhijjah, Pak. Jadi dari apartemen transit atau hotel transit kita menuju ke Mina di tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi kita berangkat insya Allah waktu duha kita berangkat atau biasanya habis subuh ya Pak Miko ya. Habis subuh sarapan terus kita lanjut langsung ke Mina untuk mabit ya, untuk mabit di hari Tarwiyah gitu Pak Wiwi insya Allah. Karena kita mengambil sunnah juga ya, sunnah. Jadi
Kalau hari tarwiyah itu bukan termasuk wajib dan juga bukan termasuk rukun haji. Tapi itu sunnah haji dan kita insya Allah melaksanakan tarwiyah. Gitu Pak Wiwi. Oke, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan lanjutan, boleh? Boleh? Silakan, Pak. Silakan Pak. Mungkin Assalamualaikum ini Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ana mau tanya mengenai tadi Ustadz sebutkan di awal tahallul pertama dan tahallul kedua. Bisa dijelaskan sedikit mengenai tahallul pertama dan tahallul kedua, Ustadz? Syukran, jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi tahallul itu kita tahu semua bahwa tahallul itu kan artinya dia menandakan selesainya beberapa larangan kan gitu. Jadi ihram itu kan artinya apa? Ihram itu artinya kan sesuatu hal yang menjadikan dirinya dilarang melakukan hal yang sebelumnya mubah gitu kan ya. Kita ketika sudah mengambil niat itu kan kita berihram dikarenakan ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan sebelumnya, yang boleh lakukan setelahnya. Contohnya kata kita nggak boleh potong kuku, kita nggak boleh pakai parfum, kita nggak boleh pakai pakaian biasa, pakaian-pakaian berjahit ya. Kita nggak boleh menyukur rambut, kita nggak boleh berhubungan sama istri, kita nggak boleh berdebat, kita nggak boleh menikah dan menikahkan, kita nggak boleh meminang dan meminangkan dan sebagainya. Itu maksudnya adalah ihram. Adapun tahallul itu kan dia sesuatu hal yang membolehkan kita dari sebelumnya yang haram kan gitu ya. Nah, kalau dalam perkara haji itu ada dua tahapan. Jadi dia nggak langsung sekaligus boleh semuanya, enggak. Ada tahapan-tahapan ya. Sehingga ketika seorang melakukan beberapa perkara ya, sebagai contoh dia melakukan melempar jumroh Aqabah di tanggal 10-nya di hari nahar. Kemudian dia mencukur rambut ya. Dia telah melakukan dua dari tiga. Satunya lagi adalah tawaf ifadah. Dia melakukan 2 dari 3, maka berarti dia telah tahallul yang pertama. Nah, kalau tahallul yang pertama, dia boleh melakukan tadi ya, dia boleh pakai baju biasa, tapi dia nggak boleh hubungan suami istri. Ya, jadi semua hal yang tadi yang dilarang boleh, kecuali hubungan suami istri. Nah, hubungan suami istri ini baru boleh kembali kalau dia melakukan yang ketiga tadi, 3 dari 3. Ya, jadi kalau 2 dari 3-nya tadi pokoknya bebas ya, 2 dari 3 itu pilih yang mana aja. Ya, yang jelas 2 dari 3. Jadi ketiga-tiga ini tadi yang pertama apa? Ingat tadi apa? Melempar jumroh Aqabah. Kemudian yang kedua, tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu termasuk sa'i berarti ya. Yang ketiga adalah mencukur rambut. Ya. Jadi kalau dalam perkara umroh itu kan tahallulnya itu cuma cukur rambut ya. Nah, kalau dalam perkara haji, tahallulnya itu banyak, bukan cuma cukur rambut doang. Ya, jadi cukur rambut itu baru 1 dari 3. Kita baru dianggap tahallul kalau melakukan 2 dari 3. Itu tahallul pertama. Kalau kita mengerjakan 3 dari 3, baru kita selesai tahallul kedua. Nah, selesai tahallul kedua, baru semua larangan ihram tidak berlaku lagi, gitu ya. Tidak berlaku lagi. Oleh karenanya dibedakan dalam perkara haji ini, tahallulnya ini ada tahapan, ya. Sehingga apa hikmah daripada tahallul? Sebagai bentuk penyerahan total kita kepada Allah Ta'ala. Maukah kita taat sama Allah? Mau kita mencukur rambut untuk Allah? Maukah kita taat dalam menjalankan peraturan Allah? Sehingga kita belum bisa melakukan hal-hal yang diharamkan itu jadi boleh lagi setelah kita melakukan pekerjaan yang Allah inginkan. Sekaligus juga menjadi sepenuh-penuhnya hamba di hadapan Allah. Karena pada akhirnya ketika kita bertahallul, kita itu kan menyerahkan bagian tubuh yang menjadi perhiasan mahkota kita, yaitu rambut. Nah, kemudian kita juga menyerahkan sepenuhnya kepada Allah untuk mengerjakan dulu tahapan-tahapan sebelum kita melakukan, sebelum pakai minyak wangi, sebelum kita pakai pakaian biasa, kita ngerjain tahapan-tahapan dulu. Proses bertahap. Ya. Sebagai bentuk kita tahu semua bahwa dalam bertaubat pun kita pun bertahap. Dalam hijrah pun kita bertahap. Itulah beberapa hikmah mengenai tahallul. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu, jamaah yang lain ada yang ingin bertanya, kami persilahkan kembali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menanyakan untuk mikotnya haji itu apakah tadi di ya lam-lam itu? Nah, terus pelaksanaan nanti persisnya itu di tanggal berapa ya, Ustadz? Ya, untuk itinerary boleh Mas Abdurrahman? Ya, insya Allah karena kita itinerary-nya itu nanti bukan langsung ke Jeddah, tapi kita ke Madinah dulu untuk itinerary di tahun 2025 1446 Hijriah ini.
Jadi insya Allah kita ke Madinah dulu dan nanti mikotnya baru di Bir Ali. Karena kita tidak langsung umroh, kita ke Madinah dulu. Tapi kalau nanti ada perubahan kita harus ke Jeddah dulu dan umroh, ya berarti kita mikotnya di Yalamlam. Tapi untuk itinerary pokok intinya adalah kita ke Madinah dulu sehingga nanti kita mengambil mikot di Bir Ali atau Zulhulaifah. Seperti itu. Berarti mikotnya sekali aja ya Ustadz ya, di Bilal itu ya. Iya, karena kita kan belum langsung umroh ya. Kita Iya. belum langsung umroh karena kalau kita landing Madinah atau yang landing Jeddah terus ke Madinah, nah nanti baru Madinahnya mau ke Mekahnya. Nah disinilah kita baru mikot yang namanya di Bir Ali tersebut atau Zulhulaifah seperti itu. Karena kita insya Allah Madinahnya di awal ya. Insya Allah kita ke Madinah dulu. Kita habiskan waktu di Madinah 3 hari. Kemudian baru kita ke Mekah untuk umroh. Nah disinilah nanti kita ngambil mikot di Bir Ali. Labbaik Allahumma hajjan. Nah kemudian kita umroh. Nah, ya umroh karena haji tamattu ya. Labbaik Allahumma umroh. Mutamatian ilal hajj. Seperti itu Pak Pandu. Insya Allah. Ya, terima kasih Ustadz. Cukup, Pak? Cukup. Cukup, baik. Baik, alhamdulillah. Kalau tahun Terima kemarin kasih. kalau tahun kemarin kita langsung umroh ya Pak Miko ya. Kita landing Iya, Jeddah langsung umroh karena kita ke Mekah dulu kita ya. langsung ke Mekah dulu. Jadi kita niatnya langsung labbaik Allahumma umroh mutamatian ilal hajj ya. Jadi kita langsung umroh karena kita haji tamattu ya. Adapun tahun ini insya Allah kita ke Madinah dulu jadi lebih santai. Jadi lebih santai jamaah nggak capek ya. Nah, nanti sehingga kita langsung ke Mekahnya juga naik kereta cepat ya Pak Miko ya, insya Allah. Ya, insya Allah, insya Allah. Izin bertanya lagi, saya Wiwi, Ustaz. Silakan Pak Wiwi. Ini cuma mungkin masalah teknis saja. Saya pengen tahu rangkaian perjalanan antara Mekah, Mina, Musdalifah, dan Arafah itu mana yang jalan kaki atau ada yang via bis? Apakah semua jalan kaki atau ada dari mana ke mana yang via bis? Mungkin itu secara teknis. Ya, siap. Kalau teknis nanti langsung saya Pak ya yang menjawab ya sebagai ini. Jadi Ya. insya Allah Pak Wiwi untuk masalah jalan kaki dan naik bis ini pertama di tanggal 8 Dzulhijjah Tarwiyah kita dari Hotel Transit menuju Mina. Ini kita naik bis Pak. Ya, jadi dari Hotel Transit menuju Mina untuk Tarwiyah ini kita naik bis. Kemudian di Mina kita bermalam. Insya Allah jam 2 atau jam 3 kita menuju Arafah. Nah, dari Mina menuju Arafah, karena kita sudah tarwiyah tadi kan, sudah nginap di Mina, kita naik bis lagi Pak ke Arafah, karena lumayan jauh itu. Nah nanti dari Arafah, kita sudah sampai insya Allah subuh di tanggal 9 Dzulhijjah, karena tadi kan kita jam 2, jam 3 menuju Arafah ya Pak ya. Jadi insya Allah subuh kita sampai di Arafah, kita sholat subuh kemudian tidur Pak. Karena memang berat ya, di Arafah itu berat, jangan sampai tidurnya malah ba'da duhur, karena ba'da duhur ini ya waktunya mustajab sekali dan memang Al-Hajju Arafah ya mulai ba'da duhur ini sampai terbenamnya matahari. Jangan sampai kita malah tidur di situ. Dan cobaan terberat di hari Arafah itu ngantuk. Nah, itu cobaan terberat di hari Arafah. Makanya saya terus bilang ke jamaah ya habis sholat subuh itu tidur di Arafah. Sehingga nanti duhur itu jamaah sudah fresh. Nah, tadi dari Mina ke Arafah naik bis. Nah, kemudian dari Arafah ya, insya Allah kita ba'da maghrib ya. Dari Arafah menuju Musdalifah. Nah, di sini harus dipahami dulu jamaah, harus disepakati dulu bahwasanya ganti hari itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz itu setelah terbenamnya matahari. Berarti ba'da maghrib ya, tanggal 9 Dzulhijjah itu berarti sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini kita ke Musdalifah. Nah, ini kita nanti ngelihat situasi dan kondisi Pak, kalau dari Arafah ke Musdalifah, antara naik bis atau jalan kaki. Karena pengalaman tahun kemarin, kita dari Arafah ke Musdalifah itu bisa 6 jam naik bis. Bayangkan, kita ba'da maghrib, itu jalan dari, naik bis, ya ba'da maghrib, itu naik bis, sampai Musdalifahnya itu jam berapa, Wi? Jam 2 pagi, Pak. Karena saking macetnya. Macetnya itu bukan macet yang jalan gitu Pak, tapi macetnya itu macet berhenti Pak. Inilah fenomena
dinamika haji Pak ya. Jadi nggak bisa ditebak. Dan kita Masya Allah luar biasa perjuangan 2024 itu dari Arafah menuju Musdalifah itu berhenti Pak. Dan kita baru sampai Musdalifah itu jam 2. Nah, disinilah nanti kita bisa siasatin dari Arafah menuju Musdalifah baiknya jalan kaki atau naik bis. Karena kalau naik bis bisa 6 jam, 7 jam bisa, Pak. Karena dari maghrib itu jam berapa? Jam 19 ya. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 7 jam, Pak. Nah, disinilah kita nanti lihat ya, lihat situasi dan kondisi dari Arafah ke Musdalifah. Nah, apabila jalan, Pak, ini sudah kita tracking ya, Pak Miko ya. Ya, jadi seumpama jalan ini, Pak, ini sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Berarti kan mungkin bisa berapa kilo itu kurang lebihnya? 9 kilo itu, sekitar Pak. 9 kilo sampai 10 kilo. Nah, nanti makanya di sini nanti kita beri pilihan ke jamaah, mungkin yang sepuh-sepuh bisa naik bis, nah mungkin yang masih muda-muda bisa naik bisa jalan kaki. Nah, nanti makanya kita ini masih melihat situasi dan kondisi, Pak ya, karena pengalaman-pengalaman yang sudah itu dari Arafah menuju Musdalifah itu luar biasa crowded-nya, karena memang jutaan manusia ya kan, dan semua orang memang rutenya itu ya, rutenya dari Arafah menuju Musdalifah. Dan setelah kita tanya dari travel-travel lain juga ada yang jalan, dan ternyata jalan lebih lancar karena kan nggak kerasa juga banyak orang ya kan, dan jalurnya kan juga khusus kalau untuk jalan kaki seperti itu. Nah, makanya nanti kita lihat dinamika haji di 2025. Mudah-mudahan Allah memberikan aman, selamat, lancar, dan barokah, dan banyak doa jamaah supaya lancar seperti itu. Oke, pertanyaan kembali ke laptop. Naik apa, bis atau jalan kaki dari Arafah Musdalifah? Ini masih 50-50 ya. Kemudian dari Musdalifah menuju Mina atau lempar atau apa namanya Jumroh Aqobah ke Mina, ini jalan kaki karena tidak ada jalur bis untuk ke Mina, dari Musdalifah ke Mina. Dan ini jam berapa? Jam 3 malam atau jam 2 malam. Nah, untuk tahun kemarin kita ada yang namanya langsung tawaf ifadah. Jadi rukunnya langsung kita jalanin. Jadi dari Musdalifah kita langsung ke Masjidil Haram. Nah, ini naik bis. Jadi kalau langsung ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah itu naik bis, tapi kalau mau langsung ke Mina untuk lempar Jumroh Aqobah itu jalan kaki. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustadz, di tanggal 10 itu banyak pelaksanaannya ya. Ada tawaf ifadah, ada sa'i haji, ada Jumroh Aqobah ya. Jadi banyak kita mengerjakan di tanggal 10 Dzulhijjah ini. Ya memang sangat berat ya, namanya memang haji yang tadi sudah dijelaskan di awal ya. Nah, jadi nanti kita insya Allah kita memilih yang langsung ke Masjidil Haram ya, langsung ke Masjidil Haram. Jadi kita rukunnya kita selesaikan dulu nih. Karena kan rukun haji itu kan niat ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah dan sa'i haji. Nah, sehingga nanti insya Allah kita dari mana tadi, dari Musdalifah, insya Allah kita langsung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah, habis itu sa'i haji ya insya Allah. Nah, setelah itu baru lukar. Nah, di sini lukar yang pertama. Nah, setelah itu baru kita ke Mina, naik bis lagi. Nah, ke Mina kita ke tenda dan langsung lempar Jumroh Aqobah. Selesailah pelaksanaan untuk di tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, setelah itu kita stay, Pak. Kita stay di Mina sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 12 sampai tanggal 13. Yang mau nafar awal sampai tanggal 12, yang mau nafar sani sampai tanggal 13. Tapi wafdullah memilih untuk sampai nafar sani seperti itu. Nah, nanti dari Mina menuju hotel transit kita naik bis lagi. Insya Allah seperti itu Pak Wiwi. Jadi insya Allah yang jalan itu antara Arafah ke Musdalifah aja Pak. Insya Allah Pak. Ya. Baik, selain untuk itu semuanya naik bis. Untuk di Arafah kalau kita kan itu dari siang ya wukufnya sampai sore. Berarti pagi kita ada tenda ya untuk istirahat. Ada Pak. Tendanya kita ada. Makanya tadi yang saya bilang. Jadi kita memberikan arahan kepada jamaah itu tidur Pak. Ba'da subuh itu tidur pagi. Nah, itu di tenda dan ber-AC ya. Jadi insya Allah jamaah nyaman dan makanan berlimpah. Jenisnya banyak ya, insya Allah jamaah bisa makan, bisa istirahat. Tapi kita menyarankan semua jamaah after breakfast ya, jamaah semua istirahat seperti itu ya. After sholat subuh
Habis sholat subuh, habis sarapan, jamaah, istirahat sampai kapan? Sampai duhur. Supaya nanti bangun-bangun sudah seger Pak Wiwi. Iya. Tinggal wukuf nih. Karena wukuf ini cobaan semuanya nih Pak. Bahkan saya sendiri ngantuk. Cobaannya itu ngantuk Pak. Dan Masya Allah, padahal di sini intinya haji ya, Al-Hajju Arafah. Intinya haji ini tanggal 9 Dzulhijjah ini, dari mulai tergelincirnya matahari yaitu pada duhur sampai terbenamnya matahari yaitu maghrib. Nah, di sinilah Masya Allah, sedih Pak. Masya Allah, kita nangis di sini tanggal 9 di waktu duhur sampai maghrib ini. Dan siapkan doa-doa terbaik Bapak Ibu di Yaumul Arafah. Insya Allah seperti itu Pak Wiwi. Iya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang lain ada yang masih ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang belum masih ada pertanyaan. Jadi intinya Bapak Ibu, haji itu hanya ada di tanggal 8 ya, pelaksanaan haji 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan yang paling kreditnya itu di antara tanggal 9 dan 10. Selain itu Bapak Ibu santai. Ya. Jadi fisiknya itu di tanggal 9 dan 10 saja. Selain tanggal 9 dan 10 insya Allah Bapak Ibu santai. Karena di tenda juga Bapak Ibu tinggal makan, tidur, ya ibadah gitu aja. Karena pelaksanaan lempar jumroh ini juga hanya 1 kali dalam sehari. Ya, ba'da duhur aja, min zawali syamsi. Ya, di tanggal 11 ba'da duhur, ya, sekitar jam 2, jam 3, Bapak Ibu baru lempar ke Jamarot. Setelah itu balik lagi. Ula, usto, akobah. Ya, seperti itu setiap hari sampai tanggal 13. Tidak ada pekerjaan lain selain itu di tanggal 11, 12, 13. Selain itu ya Bapak Ibu, makan tidur aja di tenda, udah santai gitu. Nah, makanya, dan sudah tidak berihram ya. Dan catatan sudah tidak berihram. Makanya yang saya bilang tadi, Bapak Ibu ini beratnya itu di tanggal 8, 9, dan 10. Nah, tanggal 8, 9, dan 10. Beratnya di situ aja. Nah, tanggal 8 juga Bapak Ibu juga santai di Mina ya, tarwiyah. Tanggal 9 dan 10 lah. Seperti itu. Dan insya Allah Ustadz, Bapak Ibu, saya dan Pak Miko mendampingin Bapak Ibu. Jadi insya Allah namanya dinamika haji itu bermacam-macam ya Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah kita akan memberikan kebijakan-kebijakan sesuai yang nanti ada di lapangan. Dan itinerary ini juga bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti situasi dan kondisi yang ada di lapangan seperti itu. Kalau nggak ada yang boleh saya pertanyaan lagi? Silakan Ini, Pak. setelah kita tahallul awal kan kita sudah bebas atau larangan ihram kecuali berhubungan sama istri. Terus mulai ihram lagi kan kita balik ke Mina. Itu kapan? Setelah tahallul awal gitu. Terima kasih. Ulangi Pak, tadi putus-putus. Ulangi Pak. Mohon maaf. Setelah tahallul awal kita kan sudah bebas pakai larangan ihram sudah bebas kecuali hubungan suami istri. Terus mulai ihram lagi itu kapan? Setelah ke Mina itu gitu. Ya. Jika sudah tawaf ifadah dan sudah sa'i haji, Pak Wiwi, ini sudah boleh berhubungan suami istri. Tinggal nanti melempar jumroh akobah. Tapi apabila nanti dilaksanakannya ke Mina dulu, jumroh akobah, nah di sini baru ketika belum melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i haji, ini belum boleh melakukan berhubungan badan suami istri. Seperti itu, Pak. Nah, nanti ketika mau tawaf ifadah dan sa'i haji, di sini sudah mungkin di Yaumu Tasre ya, di tanggal 11, 12, 13 ini boleh dilaksanakan tawaf ifadah dan sa'i haji. Tapi insya Allah wafdullah seperti tahun 2024 kita melaksanakan tawaf ifadah dulu Pak. Karena di sini rukun haji, tawaf ifadah dan sa'i haji. Nah, setelah itu baru kita langsung ke jumroh akobah seperti itu. Insya Allah. Karena tanggal 10 ini ya hanya itu pekerjaannya, dan ketika itu selesai sudah beres Pak rukun-rukunnya gitu. Karena rukun ini kan tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh diwakilkan. Seperti itu.
Baik, berarti kita untuk lempar akobah sebelum atau sesudah ifadah ini, Pak? Sesudah, Pak. Dan Oh, sudah pakai baju sesudah. bebas, Pak. Oh, Iya, sesudah. Iya, kita sudah lukar itu. Sesudah ah, tawaf ifadah. Nah, karena kan tadi dari Musdalifah kita langsung ke tawaf ifadah, Pak, langsung ke Masjidil Haram. iya, Tidak iya. ke Iya, gitu. Jadi kita dari Musdalifah ya tanggal 10 itu subuh ya jam 2 jam 3 sebelum subuh kita langsung ke Masjidil Haram, Pak. Jadi kita Langsung sholat ifadah subuhnya ya. di Masjidil Haram dan kita bisa sholat Id, Pak. Karena di situ kan tanggal 10 sholat Id, Pak, Idul Adha, Pak. Kita Iya. bisa sholat Id di Masjidil Haram, ikut sholat Id di Masjidil Haram, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i haji, kemudian lukar. Setelah lukar baru kita balik lagi ke Mina. Ya kan? Balik lagi ke Mina kita sudah beres-beres tuh, sudah lukar, kita sudah nggak pakai ihram dan kita siap melempar jumroh akobah. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selesailah pelaksanaan tanggal 10 Dzul Hijjah. Tinggal kita melaksanakan mabit tanggal 11, 12, 13. Sampai tanggal 12 berarti nafar awal. Kalau nafar sani sampai tanggal 13. Gitu, Pak Wiwi. Terima kasih. Siap, sama-sama Pak Wiwi. Baik Bapak Ibu, Silakan, insya Allah Bapak nanti juga akan ada sesi Lagi. teknis lebih detail ya Pak Abdurrahman ya, karena untuk Iya. terkait Jadi perjalanan di haji ya. haji ini Bapak Ibu ada bagian yang fokus untuk pembimbing, ya ini beliau Ustadz Abdurrahman Zahir, dan benar-benar ada yang fokus tentang teknis. Karena teknis dan pembimbing tidak bisa dijadikan satu gitu Pak Migo ya. Karena Ya, memang betul. teknis ini lumayan banyak ya Bapak Ibu ya untuk haji ini teknis, sehingga saya dan Pak Miko insya Allah hadir langsung di tengah Bapak Ibu semuanya untuk mendampingi Bapak Ibu dan pembimbing wafdullah seperti itu. Dan untuk teknis sepertinya nanti akan dimulai setelah ada kepastian terkait visa ya Pak Abdurrahman ya. Ya, betul. Nah, karena sekarang kita juga lagi fokus untuk visa, Bapak Ibu. Mohon doanya, semoga dimudahkan, dilancarkan semuanya, dan insya Allah bulan Syawal, ya, akhir atau maksimal itu awal Dzulqa'dah, itu insya Allah visa Bapak Ibu semuanya sudah keluar. Dan apabila itu sudah keluar, langsung kita melaksanakan ya manasik lagi ya Pak Miko ya, manasik lagi, kita undang Bapak Ibu semuanya. Nah, makanya kenapa Bapak Ibu kita sekarang ini fokus di visa dulu ya. Kita fokus di visa dulu. Mengapa ini hanya untuk pemanasan lah ya Pak Miko ya. Adapun nanti fixnya ya setelah kita keluar visa tadi. Seperti itu insya Allah. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, kami persilahkan sebelum kita akhiri sesi perdana kita di siang hari ini ya, insya Allah. Saya izin menyampaikan Bapak Ibu, insya Allah Wafdullah sudah menyiapkan buku panduan haji. Nah, ini screenshotnya seperti yang saya tunjukkan di layar ya. Nah, ini nanti insya Allah akan kami kirimkan, mohon ditunggu jadwal pengirimannya. Nah, ini buku ini sebagai bekal Bapak Ibu. Jadi sebagai buku panduan manasik haji dan umroh Bapak Ibu ketika memang sudah berikhtiar mendaftar haji. Kan Bapak Ibu sudah ikhtiar nih, nah, nanti kami dari penyelenggara akan menambahkan terkait bekal ilmunya menggunakan buku yang saya tunjukkan di layar. Nah, insya Allah buku ini sudah available di kantor Wafdullah Depok. Nah, tinggal menunggu jadwal pengirimannya insya Allah. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan kembali apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya, dan insya Allah kita tiap bulan ya Pak Miko ya mengadakan pertemuan seperti ini. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu siapkan aja semua pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika Bapak Ibu ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa tanyakan ke kami, ke Pak Miko dan saya dan Ustadz Abdurrahman Zahir. Insya Allah. Mungkin Pak Miko bisa share nomor-nomor panitia ke jamaah, Pak Miko. Baik, nanti saya share insya Allah. Ya, nanti insya Allah ya, Pak Miko berapa Ya, karena nomornya memang tadi kan Ustadz Abdurrahman Zahir juga sudah sampaikan akan ada WA Group. Namun WA Group saat ini belum kami aktifkan ya Bapak Ibu ya. Mohon kerelaan Bapak Ibu semua terkait WA Group agar kondisinya lebih kondusif Bapak Ibu. Jadi tentunya menunggu teknis haji furoda ini banyak sekali faktor. Kemudian
sisi-sisi psikologis dan emosionalnya juga tetap harus kami jaga seperti itu. Jadi WA Group, mohon berkenan Bapak Ibu semua sabar menanti terkait teknis WA Group. Adapun kalau untuk kontak-kontakan nanti akan kami sampaikan melalui jalur personal terlebih dulu. Kemudian tadi Bapak Ibu, satu yang penting Ustadz tadi sudah sampaikan, insya Allah yang hal-hal teknis itu nanti akan mudah, kami akan sampaikan terkait itu. Namun kita awali bekal ilmu ini yang tidak kalah penting seperti itu. Jadi tadi nasihat dari Ustadz Abdul Rahman Zahir, Hafizahullah Ta'ala, beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa terkait ilmu ini jauh lebih penting Bapak Ibu. Tapi teknis juga penting. Jadi akan ada sesi teknis yang nanti kesempatannya akan detail kami kupas terkait teknis bagaimana ketika tarwiyah, bagaimana ketika wukuf, bagaimana ketika di Musdalifah dan rentetan lainnya. Seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, insya Allah kami dari Wafdullah Group komitmen menyelenggarakan sesi-sesi manasik ini tiap bulan. Kenapa? Kadang kan ada di mindset sebagian kita yang mendaftar haji furoda, kapan manasiknya, apakah mencukupi gitu kan, visanya selalu di ujung, terus kapan ilmunya. Nah, ini kesempatan di zaman sekarang ini dengan layanan online seperti yang hari ini kita mulai, insya Allah ini sudah mencukupi. Dan tentunya ini butuh komitmen bersama Bapak Ibu. Kami memfasilitasi dan Bapak Ibu semua yang memang harus komitmen waktu, energi gitu. Jangan lelah gitu. Jangan hanya fokus kepada visanya saja. Tapi bagian dari menuntut ilmu ini juga sama-sama kita komitmen bersama, kami sebagai penyelenggara, kemudian Bapak Ibu sebagai calon-calon tamu-tamunya Allah yang berikhtiar untuk berhaji, seperti itu. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu, kami persilahkan apabila Bapak Ibu ingin bertanya ya. Insya Allah ini Ustaz Abdul Rahman Zahir dengan Ananda ini. Untuk perlengkapan haji juga insya Allah akan kita distribusikan akhir tahun ini atau awal tahun insya Allah nanti. Nah, karena sudah siap semuanya, ya Pak Miko ya. Baik, insya Allah akhir tahun atau awal tahun insya Allah kami sudah distribusikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan untuk kelengkapan data Bapak Ibu, nanti akan ada admin dari Wafdullah yang akan menjapri Bapak Ibu semuanya. Apabila ada data-data yang masih kurang, nah ini mohon segera dilengkapi ya Bapak Ibu ya, baik paspor, KTP, kartu keluarga dan lain-lain. Semoga Allah mudahkan untuk Bapak Ibu semuanya. Amin, Allahumma amin. Bismillah Bapak Ibu, yang paling terpenting adalah niat, doa, ikhtiar ya Bapak Ibu, insya Allah semua dimudahkan, dilancarkan, dan jangan lupa husnudzon billah ya, karena Allah bersama prasangka hambanya ya. Bismillah, yakin lancar ibadah haji 2025 gitu Bapak Ibu. Apalagi sudah dibatasi ya Pak Miko ya, mungkin 2024 terlalu kredit karena masih banyak visa-visa non prosedural. Visa non haji ya, betul. Ya, visa non haji. Tapi 2025 ini bahkan visa ziarah pun sudah diberhentikan oleh pihak Saudi Arabia. Jadi insya Allah sudah tidak bisa di-apply lagi visanya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan 2025 lebih tertata rapi pihak penyelenggara Saudi maupun pihak penyelenggara dari Indonesia gitu Pak Miko. Nah, kemarin kami juga sudah berdiskusi dengan Kemenak ya. Insya Allah 2025 ini lebih tertib, dan apalagi Kemenak sekarang sudah ada yang namanya PPNS Bapak Ibu. Penyidik pegawai negeri sipil ya. Jadi PPNS ini di sini untuk menertibkan bagi travel-travel yang masih oknum-oknum ini yang menjual visa-visa selain visa yang sesuai dengan prosedur seperti itu, sesuai visa resmi. Karena memang dampaknya sangat luar biasa di Mina dan Arafah ini, sangat kredit, dipenuhi oleh jamaah-jamaah yang visanya visa ziarah, visa amil dan sebagainya gitu. Karena kayak Mina itu ya hanya segitu Bapak Ibu, tempatnya nggak bisa diperluas. Kalau diperluas ya namanya bukan Mina lagi gitu. Arafah ya juga segitu aja gitu. Sehingga ketika pemerintah Saudi sudah menetapkan di Arafah ini berapa juta orang ya, harusnya segitu, nggak bisa ditambah seperti itu. Di Mina berapa juta orang ya, harusnya segitu. Jadi ketika dimasuki oleh orang-orang yang ilegal, nah disinilah terjadinya kepadatan ya Pak Miko ya, istilahnya chaos ya, chaos seperti di 2024 juga masih terjadi seperti itu. Ya, insya Allah 2025 lebih rapi. Mudah-mudahan pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia komitmen untuk memberantas visa-visa non prosedural.
Insya Allah seperti itu. Jazakumullah khairan. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, sepertinya cukup ya untuk sesi awal kita ini ya, sesi perdana. Ya, cukup Pak Miko insya Allah. Cukup ya, baik. Ustadz, dari Antum ada yang ingin disampaikan untuk closing statement, Ustadz? Ya, boleh. Untuk Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, kami ulang sekali lagi, persiapan yang perlu dibutuhkan adalah persiapan bekal ilmu sekaligus bekal suasana hati kita, sehingga nanti ketika kita beribadah dalam keadaan maksimal kita menghadirkan kekhusyukan dalam hati kita, karena persiapan teknis itu mengikuti, sedangkan persiapan hati juga itu menjadi soal yang penting. Dan saya senang sekali bersama Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memudahkan perjalanan kita hingga akhir daripada rangkaian ibadah kita, dan berbanyak berdoa Bapak Ibu sekalian untuk kemudahan-kemudahan yang akan kita nantinya lakukan, dikarenakan karena doa Bapak Ibu sekalian itu yang menentukan juga bagi kita terlaksananya proses rangkaian ibadah haji pada tahun ini atau tahun depan insyaallah taala. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Abdurrahman Zahir, hafizahullah ta'ala, terkait penyampaian manasiknya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Fali Abdul Rahman atas segala informasinya, untayan nasihat dan sambutannya. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullahu khairan kepada para calon tamu-tamunya Allah, jamaah haji Wabdullah Group tahun keberangkatan 1446 Hijriah tahun 2025. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, kebarokahan terhadap niat Bapak Ibu untuk berhaji di tahun yang akan datang. Saya selaku pembawa acara mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Kita tutup pertemuan kita di siang hari ini, hari Ahad ya, hari Ahad 15 Desember 2024 dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.